Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 2041. Aura seperti sunyi dan terpencil keluar dari tubuh Empyrean Pilgiok. Aura ini lebih kuat dari aura semua orang sebelumnya, termasuk Ye Yuan. Menghadapi Empyrean Pilgiok seperti menghadapi Dao Surgawi. Perubahan dunia yang selalu konstan, perubahan musim seperti itu, ditampilkan secara keseluruhan pada saat ini. Ini adalah alam leluhur. Ye Yuan memandang Empyrean Pilgiok dan berkata dengan penuh pertimbangan. Ini adalah ranah puncak para alkemis, puncak alkimia Dao. Bahkan Ye Yuan juga sangat mendambakan dunia seperti ini. Empyrean Pilgiok mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Setumpuk obat roh peringkat 7 langsung berubah menjadi butiran bubuk dan terbang ke harta roh Empyrean. Bola lampu kuning padat yang tak tertandingi secara bertahap menyebar, menyelimuti Empyrean bulu berkibar. Ini adalah seni transformasi surga Ling Qiao dari Empyrean Pilgiok. Legenda mengatakan bahwa jika dikembangkan hingga batasnya, ia dapat memperhalus cakrawala, mampu melakukan apapun. Melihatnya saat ini, memang sesuai dengan reputasinya. Pantas menjadi orang alkimia Dao nomor 1 di perbatasan selatan. Kekuatan semacam ini membuat orang tidak mampu membangkitkan keberanian untuk berperang. Empyrean bulu berkibar terlalu impulsif, bahkan jika dia melangkah ke alam leluhur, bagaimana mungkin dia bisa menjadi tandingan Empyrean Pilgiok? Ini adalah alam leluhur, sungguh luar biasa. Aku merasa alkimia Daoku mirip dengan semut di depannya. Lupakan perbatasan selatan, bahkan di seluruh dunia bentangan surga, seseorang di alam leluhur juga merupakan keberadaan yang sangat langka. Bahkan bagi Dewa Alkimia Bintang 7, mereka jarang melihat pusat kekuatan alam leluhur mengambil tindakan juga. Bahkan ada banyak Dewa Alkimia Bintang 7 yang belum pernah melihat Empyrean Pilgiok beraksi sebelumnya. Empyrean Pilgiok menjadi pusat kekuatan alam leluhur, dia sendiri adalah seorang legenda. Tapi hari ini, sang legenda benar-benar beraksi di depan semua orang. Semua orang menatap Empyrean Pilgiok tanpa mengalihkan pandangan mereka, takut kehilangan detail apapun. Pengalaman seperti ini sangat berharga bagi semua orang. Bulu berkibar, kamu meminta penghinaan dengan menantang Empyrean ini. Jangan lupa juga, begitu kamu kalah, ibu kota Kekaisaran Agung Emas yang berkilau harus menawarkan 50% bagian pil obat. Kata Empyrean Pilgiok sambil tersenyum dingin. Tenang, Empyrean ini tentu saja tidak akan menolak hutang, kata Empyrean bulu berkibar dengan dingin. Alis Ye Yuan berkerut, dia tidak yakin apa maksudnya. Dia awalnya mengira ini hanyalah pertarungan alkimia Dao biasa. Kalau dilihat sekarang, bukan itu masalahnya. Saudara sayap ungu, aku penasaran apa maksud yang mereka bicarakan. Ye Yuan bertanya pada Empyrean sayap ungu. Empyrean sayap ungu tersenyum pahit dan berkata, ceritanya panjang. Konferensi pil awan ini memang merupakan tempat yang luar biasa bagi para alkemis untuk berinteraksi. Tapi ini juga merupakan tempat penting untuk mendapatkan keuntungan. Ternyata 7 penguasa tanah suci besar membentuk aliansi perbatasan selatan, dan ibu kota Kekaisaran Agung Pil Awan mengklaim kursi ketua aliansi karena Empyrean Pilgiok. 7 tempat suci puncak besar ini membagi lebih dari 70% perdagangan pil obat dan obat roh di perbatasan selatan. Perlu diketahui, pil obat dan obat roh sangat diminati di kalangan seniman bela diri, keuntungannya sangat besar. Khususnya di tanah suci yang memiliki pusat kekuatan di alam Dao yang telah selesai, status mereka tidak dapat ditembus. 7 tempat suci besar saat itu sepakat untuk mengambil ibu kota Kekaisaran Besar Pil Awan sebagai pemimpinnya. Di antara tanah suci, jika mereka menginginkan lebih banyak wilayah dan berbagi, mereka akan bertarung di konferensi Pil Awan. Namun, status Empyrean Pilgiok sangat tinggi, dan dia selalu memimpin 6 kota dengan identitas ketua aliansi. Ibu kota Kekaisaran Besar Pil Awan juga menempati 40% dari 70% ini, sedangkan 60% lainnya dibagi oleh 6 partai lainnya. Mengenai pembagian wilayah 6 tanah suci besar, mereka hanya bisa menggunakan 10% milik mereka setiap kali sebagai taruhan. Pemenang mendapat 10%, yang kalah kehilangan 10%. Namun karena 6 partai lainnya memiliki kekuatan serupa, setelah banyak Pil Awan Summit, sebenarnya kekuatan ke-6 partai tersebut kurang lebih sama. Secara logika, kekuatan Empyrean bulu berkibar adalah wilayah ibu kota kerajaan emas yang paling berkilau dan paling menggiurkan.
Tapi Empyrean Pilgiok sering kali mengalahkan ibu kota kekaisaran besar emas yang berkilau dengan status sebagai ketua aliansi. Oleh karena itu, bagian ibu kota kekaisaran besar emas yang berkilau sedikit lebih rendah dibandingkan 5 partai lainnya. Justru karena inilah Empyrean Bulu Berkibar masih merasa kesal terhadap Empyrean Pilgiok. Namun, karena ingin menantang ketua aliansi, seseorang harus menggunakan 50% sahamnya sebagai taruhan. Ini adalah transaksi besar-besaran. Jika menang, ibu kota kekaisaran besar emas yang berkilau akan melonjak ke langit dengan satu lompatan, menjadi ketua aliansi. Konferensi Pil Awan juga akan berganti nama menjadi Konferensi Emas yang Berkilau. Jika hilang, bagian menara harta karun tak terhingga di perbatasan selatan akan sangat berkurang. Baru setelah mendengar ini sepenuhnya, Ye Yuan tahu bahwa masih banyak cara untuk mendapatkan keuntungan selama konferensi Pil Awan ini. Benar saja, semua orang datang untuk mencari keuntungan, semua orang berlari kemana-mana demi mendapatkan keuntungan. Ternyata wilayah perbatasan selatan ini sudah lama terpecah. Kata Ye Yuan sambil menghela nafas emosional. Dia akhirnya mengerti mengapa Empyrean Pilgiok akan mengincarnya. Dua Grandmaster Alam Dao yang telah selesai muncul di menara harta karun segudang. Selain itu, dia adalah seorang Grandmaster yang bisa menerobos ke alam leluhur seperti dia. Tekanan pada Empyrean Pilgiok terlalu besar. Empyrean Pilgiok tersenyum pahit dan berkata, "Ya. Kaisar Surgawi Bodhimanda menjauhkan diri dari hal-hal duniawi. Yang benar-benar beroperasi dalam urusan sekuler ini masih merupakan berbagai ibu kota kekaisaran yang besar. Dan status tanah suci alkimia sebanding dengan ibu kota kekaisaran besar lainnya, bahkan satu tingkat lebih tinggi. Namun, aku masih merasa bahwa saudara bulu berkibar terlalu gegabah. Plus bahkan jika dia menerobos ke alam leluhur, dia kemungkinan besar bukan tandingan Pilgiok juga." Huah, suara sayap ungu belum memudar ketika dua auman naga melesat ke langit, menimbulkan gelombang seru. Benar sekali, itu dua siluet naga ilahi saling terkait dan bersilangan, menghasilkan gelombang yang sangat kuat. Begitu auranya naik, sebenarnya aura itu tidak sedikit pun lebih lemah dari Empyrean Pilgiok. Dua pusat kekuatan alam leluhur saling menyerang, tidak menyerah satu inci pun. Aura Empyrean Bulu Berkibar sebenarnya setara dengan Empyrean Pilgiok. Ketika Ye Yuan melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan tawa. "Hahaha, saudara sayap ungu yakinlah. Pertandingan ini, saudara bulu berkibar pasti akan menang." Ye Yuan berkata sambil tersenyum tipis. Adegan di depannya ini, Ye Yuan sangat familiar. Bukankah itu adegan dia bertarung dengan Empyrean Bulu Berkibar di bidang alkimia saat itu? Tapi pemandangan di depan matanya ini jauh lebih lemah daripada pertarungan alkimia saat itu. Ini bukan karena kekuatan Empyrean Bulu Berkibar lemah, tapi resonansi yang dipicu keduanya saat itu terlalu kuat. Resonansi Ye Yuan dan Empyrean Bulu Berkibar sama sekali bukan 1+1 sama dengan 2 yang sederhana, tapi efek kimia kuat tertentu yang dihasilkan. Resonansi intens semacam ini bahkan melampaui alam leluhur. Kita harus tahu, pil obat yang dimurnikan keduanya, pada akhirnya, keduanya adalah pil Dewa Roh. Mengakhiri pil Dewa Roh, bahkan Pilgiok Empyrean alam leluhur tidak dapat memurnikannya sama sekali. Empyrean Bulu Berkibar jelas mendapatkan inspirasi luar biasa dalam pertempuran itu, begitulah cara dia menerobos ke alam leluhur dalam satu pukulan. Selanjutnya, dengan mengandalkan kekuatan naga ganda ini, meski baru memasuki alam leluhur, kekuatannya tidak kalah sedikit pun dari Empyrean Pilgiok. Ekspresi Empyrean Pilgiok sangat jelek. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Bulu Berkibar, pemula yang baru saja memasuki alam leluhur, ternyata sekuat itu. Kedua naga ganda itu menambah cahaya dan keindahan satu sama lain seolah menjalin sangkar besar antara langit dan bumi, menyebabkan tekanan luar biasa pada Empyrean Pilgiok. Dua alam leluhur yang hebat sedang berjuang sengit sambil berimbang, bersaing satu sama lain, itu berlangsung selama 3 hari penuh. Selama 3 hari ini, udara di seluruh ibu kota kekaisaran besar Pil Awan dikelilingi oleh pertanda baik. Dengan cahaya yang memancar kemana-mana, pemandangannya sungguh indah. Mengembun, padatkan untukku. Dua alam leluhur yang agung juga berteriak serempak, pemadatan pil berhasil. Semua orang menahan napas, tidak sabar ingin melihat hasil pertempuran ini. 5 penguasa tempat suci berjalan ke platform pada saat yang sama dan membuka tungku untuk memeriksa pilnya. Empyrean Pilgiok, roh tingkat dewa yang luas. Empyrean Bulu Berkibar, roh tingkat dewa yang luas. His, ini dewa alkimia. Pil dewa peringkat 7,
roh tingkat dewa yang luas, kekuatan yang benar-benar menakutkan. Keduanya adalah pil dewa roh yang sangat besar, mungkinkah itu seri? Menurutku, masih Empyrean pil giok yang levelnya lebih tinggi. Lagi pula, dia adalah pusat kekuatan veteran alam leluhur. Kedua orang yang menjadi pil dewa roh yang besar segera menimbulkan gelombang keajaiban. Untuk dapat menyempurnakan pil dewa tingkat kesulitan 9 tingkat 7 menjadi tingkat dewa roh yang luas, kekuatan alam leluhur dapat dilihat secara sekilas. Ketika pil mencapai peringkat 7, kesulitan dan kerumitannya akan melonjak. Oleh karena itu, dua pusat kekuatan alam leluhur ini juga menggunakan waktu 3 hari 3 malam sebelum mereka selesai menyempurnakan pil 9 kehidupan pusat surgawi. Mengenai siapa yang menang dan siapa yang kalah, semua orang berdebat tanpa henti. Meskipun kekuatan kedua orang itu seimbang, akumulasi Empyrean pil giok jelas sedikit lebih tebal. Oleh karena itu, lebih banyak orang merasa bahwa Empyrean pil giok akan menang. Empyrean pil giok berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan memandang Empyrean bulu berkibar dengan ekspresi bangga saat dia berkata, "Kamu menerobos ke alam leluhur memang sangat mengejutkan Empyrean ini. Namun, pada akhirnya kamu masih terlalu kurang berpengalaman. Pertandingan ini, kamu pasti kalah." Empyrean bulu berkibar tersenyum tipis dan berkata, "Kamu telah berada di posisi ketua aliansi ini selama bertahun-tahun dan telah lama kehilangan keunggulanmu sebelumnya." Seberapa bersemangatnya Empyrean pil giok saat itu. Meretas semua rintangan di sepanjang jalan, mengalahkan jenius yang tak terhitung jumlahnya, melangkah ke ketua aliansi. Sayang sekali dia yang duduk terlalu tinggi untuk disentuh terlalu lama. Anda sudah takut menghadapi tantangan dan takut gagal. Oleh karena itu, kamu ditakdirkan untuk kalah. Empyrean pil giok mendengus dingin dan berkata dengan nada menghina, "Lelucon yang luar biasa. Empyrean ini telah memasuki alam leluhur selama 100.000 tahun, berdiri tepat di puncak absolut dan melihat betapa kecilnya pegunungan. Mengapa aku takut gagal? Apakah aku takut dengan tantangan? Karena tidak ada seorang pun yang bisa membuatku gagal sama sekali." Empyrean bulu berkibar berkata sambil tersenyum tipis, "Begitukah? Bagaimana hasilnya, 5 rekan Dao?" Pada saat ini, ekspresi dari 5 penguasa tanah suci sangat aneh. Melihat Empyrean bulu berkibar bertanya, Empyrean Blazing Sun menghela nafas sedikit dan berkata, "Kualitas kedua pil obatmu sangat tinggi, jarang terlihat di dunia. Hanya saja, pil obat Brother bulu berkibar masih setingkat lebih baik." Wajah Empyrean pil giok berubah drastis. Kedua matanya melotot dan dia berkata dengan suara yang keras, "Tidak mungkin. Dia baru saja memasuki alam leluhur, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkanku?" Empyrean Luo Shui juga menghela nafas ringan dan berkata, "Saudara pil giok, kualitas pil obatmu memang sangat tinggi, tetapi pil obat saudara bulu berkibar sudah mendekati tingkat dewa roh akhir. Dalam hal kualitas, ia menang dengan sedikit perbedaan." 3 orang lainnya juga memutuskan dengan suara bulat. Bagaimanapun, kualitas pil obat sekilas terlihat jelas. Juga tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan penipuan di siang hari bolong. Empyrean pil giok memiliki wajah penuh rasa tidak percaya. Bergegas di depan 2 botol obat dengan terjang, perasaan ilahinya tenggelam ke dalam dengan cepat. Dengan pemeriksaan ini, wajahnya berubah drastis. Pil obat Empyrean bulu berkibar benar-benar sedikit lebih baik daripada miliknya. Meski hanya sedikit, dia akhirnya kalah. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana ini mungkin? Empyrean pil giok terlihat babak belur, jelas tidak mempercayai hasil ini. Dan beberapa alkemis yang memujanya sebagai dewa juga tidak berani mempercayainya. Tuan pil giok, sebenarnya benar-benar terjungkal. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan jika Empyrean bulu berkibar menerobos ke alam leluhur, dia juga 100.000 tahun lebih lambat dari Tuan pil giok. Jadi bagaimana mungkin dia bisa menang begitu saja? Akhir dari sebuah era. Ya, era telah berakhir seperti ini. Era milik Empyrean pil giok sudah berakhir. Era Empyrean bulu berkibar kini telah tiba. Empyrean bulu berkibar tersenyum tipis dan berkata, "Mengapa saudara pil giok berpikir bahwa Empyrean ini akan menyerahkan token Grandmaster ini kepada adik Ye Yuan? Mungkinkah itu hanya sekedar menghargai bakatnya?" Saat kata-kata ini keluar, tatapan semua orang tertuju pada Ye Yuan, penuh dengan ekspresi terkejut. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa pada saat ini, Empyrean bulu berkibar akan benar-benar mengungkit Ye Yuan. Mungkinkah tokoh kunci yang mempengaruhi pertempuran abad ini sebenarnya adalah Ye Yuan?
Seluruh tubuh Empyrean Pilgiok bergetar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ye Yuan sekali lagi, dengan penuh keheranan. Empyrean bulu berkibar terus berkata perlahan, dulu, ketika Empyrean ini bertarung dengan Ye Yuan, bisa dikatakan bertemu dengan sahabat karib yang langka yang bisa menghargaiku, dan ini benar-benar menghasilkan efek keharmonisan seperti pasangan abadi. Dengan dua kekuatan kita masing-masing menyempurnakan pil Dewa Roh akhir. Karena itulah Empyrean ini akhirnya mengambil langkah terakhir ini, mencapai alam leluhur. Mata Empyrean Pilgiok mengerut, matanya penuh dengan keterkejutan saat dia berkata dengan tidak percaya, resonansi niat alkimia. Empyrean bulu berkibar tersenyum sedikit sambil berkata sambil mengangguk, itu benar, itu justru resonansi niat alkimia. Oleh karena itu, kamu tahu kenapa kamu kalahkan. Resonansi niat alkimia, apa itu? Ya, belum pernah mendengarnya sebelumnya. Tapi kedengarannya sangat mengesankan. Mayoritas alkemis di alun-alun sangat bingung karena mereka belum pernah mendengar istilah ini sebelumnya. Hanya Dewa Alkimia Bintang 7 yang berpengalaman yang memancarkan cahaya cemerlang dari mata mereka, menunjukkan keinginan yang kuat. Empyrean Luo Shui menghela nafas ringan dan menjelaskan, yang disebut resonansi niat alkimia mengacu pada ketika dua orang seimbang dalam pertarungan alkimia, dan mencapai semacam kondisi resonansi yang menakjubkan. Dalam kondisi ini, pemikiran dan perasaan kedua orang tersebut mengenai dao alkimia akan jauh melampaui kekuatan mereka sendiri, melepaskan kekuatan ganda, atau bahkan beberapa kali lipat dari sana. Hanya saja keadaan seperti ini terlalu jarang terlihat sehingga tidak umum diketahui orang. Saat mengatakan ini, Empyrean Luo Shui juga memasang ekspresi terpesona di wajahnya. Bahkan bagi Ye Yuan, ini juga pertama kalinya dia mendengar resonansi niat alkimia semacam ini. Yang lain semuanya memperlihatkan wajah heran, merasa tidak percaya. Pertarungan alkimia adalah proses saling menekan. Pil obat yang dimurnikan cenderung bukan standar puncaknya. Tapi Ye Yuan dan Empyrean bulu berkibar sebenarnya saling membantu mencapai tujuan mereka, masing-masing mengungguli diri mereka sendiri, bahkan masing-masing menerobos wilayah mereka. Sungguh ajaib. Kali ini, semua orang akhirnya mengerti mengapa Empyrean bulu berkibar menyerahkan token Grandmaster kepada Ye Yuan. Dia percaya pada Ye Yuan, dan itu juga karena ingin berterima kasih pada Ye Yuan. Ekspresi Empyrean Pilgiok berkedip tanpa henti. Dia berjaga-jaga terhadap Empyrean bulu berkibar dengan segala cara tetapi tidak menyangka bahwa Ye Yuan, variabel semacam ini, akan muncul. Resonansi niat alkimia. Ini adalah keadaan yang sangat sulit untuk diwujudkan. Itu sama saja dengan mendapat pencerahan tiba-tiba. Empyrean bulu berkibar terus mengingat resonansi niat alkimia itu. Ketika naga ganda muncul kembali, itulah cara dia mengalahkannya, alam leluhur veteran ini. Saudara Pilgiok memang memiliki pemandangan yang menakjubkan dari tempat yang tinggi, tetapi Anda tidak dapat melihat betapa kecilnya pegunungan tersebut. Anda takut orang lain bangkit, khawatir Anda akan mempunyai lawan yang kuat. Tapi semakin kamu seperti ini, semakin cepat kamu kalah, kata Empyrean bulu berkibar dengan dingin. Empyrean Pilgiok mendengus dingin dan berkata dengan marah, bukan hakmu untuk menguliahi Empyrean ini. Kali ini, Empyrean ini mengakui kesialannya. Konferensi pil awan berikutnya, Empyrean ini akan mengklaimnya kembali dengan penuh minat. Empyrean bulu berkibar tersenyum ketika mendengar itu dan berkata, kata-kata saudara Pilgiok tidak benar. Sesi berikutnya bukanlah konferensi pil awan, tetapi konferensi emas yang berkilauan. Empyrean Pilgiok tidak bisa menahan tersedak ketika mendengar itu. Mendengus dingin, dia menjentikkan lengan bajunya dan pergi. Semua orang saling bertukar pandang. Tidak ada yang menyangka bahwa pertunjukan pembukaan akan berakhir seperti itu. Dengan cara ini, pertunjukan utama konferensi pil awan sebenarnya sudah selesai lebih awal. Namun, bagi para alkemis di alun-alun, waktu mereka baru saja dimulai. Di alun-alun, beberapa puluh ribu alkemis jenius berada di tengah-tengah pertempuran sengit. Konferensi pil awan adalah pertemuan akbar alkimia. Setiap kali, akan ada sekelompok orang jenius yang berdatangan, menjadi titik fokus semua orang. Kali ini juga tidak terkecuali. Saat Yun Yi naik ke panggung, itu membuat kelompok jenius menjadi pucat jika dibandingkan. Dengan kekuatannya yang baru saja memasuki alam Dao, itu seperti seekor burung bangau yang menonjol di antara ayam-ayam dalam pertarungan alkimia semacam ini. Lawan tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Kecuali ada kecelakaan, Yun Yi akan menjadi orang nomor 1 di grup Dewa Alkimia Bintang 6 di konferensi pil awan ini.
Dia pantas menjadi cicit Empyrean Pilgiok, memanggilnya jenius alkimia nomor 1 tidaklah sia-sia. Saat Yunyi bergerak, para penonton tidak pelit dengan pujian mereka. Hanya saja kata-kata tersebut terdengar begitu memekakkan telinga di telinga Yunyi. Jenius nomor 1. Benar-benar sindiran. Apakah kalian semua melupakan Grandmaster Ye? Dia bahkan belum separuh umurku. Meskipun Yunyi mengerti bahwa tidak ada orang yang menilai Ye Yuan di generasi ini, hatinya yang sombong sepertinya tertusuk. Dia tidak bisa merasa nyaman. Sebenarnya, tekanan yang dia berikan bukan hanya pada Ye Yuan, tapi juga melibatkan orang lain. Orang ini adalah Ning Xiyu. Ning Xiyu tidak berpartisipasi dalam grup Dewa Alkimia Bintang 5, tetapi dia mengambil bagian dalam grup Dewa Alkimia Bintang 6. Kekuatannya sudah tidak perlu lagi mengambil bagian dalam grup Dewa Alkimia Bintang 5. Sejak awal pertandingan, Ning Xiyu meninggalkan orang-orang jauh di belakang dan telah menebas banyak Dewa Alkimia Bintang 6. Banyak dari mereka yang merupakan kontestan unggulan yang telah ditetapkan sebelum pertandingan. Termasuk Yunyi, semua Dewa Alkimia Bintang 6 merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ning Xiyu ini hanyalah pelayan kecil Ye Yuan. Mungkinkah seorang pelayan wanita juga akan meniru pencapaian pertempuran tuannya yang meremehkan dunia? Astaga, sungguh luar biasa. Ning Xiyu itu benar-benar mengalahkan Hua Tianqiang. Itulah jenius nomor 1 keluarga Hua di Qiunan. Tiba-tiba, serangkaian seruan terdengar dari kerumunan. Jelas sekali, ada laporan pertempuran baru yang muncul lagi. Setelah mendengar nama Ning Xiyu, nafas Yunyi tersumbat, dan beberapa ketidakstabilan muncul dalam kendali apinya. Lawannya saat ini sedang ditekan hingga dia tidak bisa bernapas. Interval ini segera membuat dia melihat secercah harapan. Hanya saja dia tidak tahu seberapa kuat guncangan di hati Yunyi saat ini. Hua Tianqiang adalah keluarga kuno alkimia, jenius tertinggi keluarga Hua. Dalam hal kekuatan, dia adalah eksistensi yang bisa masuk peringkat 10 besar di grup bintang 6 juga. Sekarang, dia benar-benar kalah dari gadis kecil Dewa Alkimia bintang 5. Grandmaster Ye sungguh luar biasa. Seorang pelayan kecilnya sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Aku sudah memahami situasinya, kota kekaisaran elang surgawi ini hanyalah tanah tandus. Kebangkitannya juga hanyalah sesuatu yang terjadi dalam beberapa ratus tahun terakhir. Bagaimana tempat seperti ini bisa memiliki kejeniusan? Ini juga berarti bahwa Ning Xiyu hanya menggunakan beberapa ratus tahun di bawah bimbingan Grandmaster Ye, dan kemudian dia mencapai penyelesaian besar di alam awal. Cara seperti ini sungguh tidak terbayangkan. Apa katamu? Beberapa ratus tahun untuk mempersiapkan alam ini yang sempurna. Lalu jika diberi waktu, bukankah Ning Xiyu ini akan melampaui Tuan Muda Yunyi? Sebelum ini, tidak ada seorang pun yang akan pergi dan memperhatikan tempat seperti apa kota kekaisaran elang surgawi itu. Namun beberapa hari telah berlalu, latar belakang kota kekaisaran elang surgawi digali dengan sangat cepat. Punggung bukit selatan, tempat terpencil seperti ini, biasanya, tidak ada yang mau pergi dan memperhatikan sama sekali. Mereka juga tidak percaya bahwa punggung bukit selatan akan menghasilkan kejeniusan yang tak tertandingi. Sangat mustahil bagi Ning Xiyu, orang udik seperti ini, memiliki kekuatan yang besar sebelum bertemu Ye Yuan. Namun hanya dalam beberapa abad saja, pusat kekuatan alam ini yang selesai dibangun telah bangkit. Memberi Ning Xiyu waktu beberapa ratus, atau bahkan 1000 tahun lagi, melampaui Yunyi, jenius nomor 1 di perbatasan selatan, mungkin bukan hal yang mustahil. Apa yang ditunjukkan hal ini? Ini menunjukkan bahwa bukan hanya kekuatan Grandmaster Ye yang sangat menakutkan, kemampuannya untuk mengajar murid juga jarang terlihat di dunia. Punggung bukit selatan yang tandus, Ye Yuan bahkan membesarkan Ning Xiyu sebagai pusat kekuatan semacam ini. Lalu apakah orang-orang jenius ini? Berpikir sampai di sini, membuat semua orang merinding. Untuk beberapa waktu, hati berdesir. Ye Yuan tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan puluhan ribu alkemis di luar. Dia saat ini sedang berpartisipasi dalam pertemuan alkimia puncak. Pertemuan alkimia puncak adalah pertunjukan utama para raksasa. Empyrean Pilgiok tiba-tiba memukul meja dan berdiri, berkata dengan marah, "Nak, makanmu juga terlalu besar. Bahkan jika kamu berada di alam leluhur setengah langkah, kamu juga hanyalah Dewa Alkimia bintang 6. Kamu sebenarnya meminta 50% saat kamu membuka mulut. Perlu diketahui, bagian yang dikuasai ibu kota kekaisaran besar Pil Awan juga hanya 40%. Para Empyrean lainnya juga terlihat tidak senang,
jelas merasa bahwa nafsu makan Ye Yuan terlalu besar. Ye Yuan hanya bisa berkata dengan dingin, dengan kekuatan menara harta karun segudang kita, apa masalahnya jika menguasai 50%? Karena konferensi pil awan ini selalu menentukan pemenang dalam pertarungan alkimia, lalu mengapa kita tidak memasang taruhan dan terus bertarung dalam alkimia? Kelompok Empyrean hampir pingsan karena marah ketika mereka mendengar itu. Menara harta karun segudangmu memiliki alam leluhur dan alam leluhur setengah langkah, siapa yang bisa mengalahkan kalian dalam pertarungan alkimia? Empyrean Pilgiok tersenyum dingin dan berkata, begitukah? Lalu jika Empyrean ini tidak setuju? Ye Yuan melihat ke arah Empyrean Pilgiok dan berkata tanpa ekspresi, jika kamu tidak setuju, mengapa tidak membubarkan kemitraan? Saat itu, kita masing-masing akan mengandalkan kemampuannya masing-masing. Itu juga tidak akan sampai pada pertengkaran tanpa henti seperti sekarang. Kamu, Empyrean Pilgiok hampir memuntahkan seteguk darah lama. Sebelum konferensi pil awan muncul, dunia alkimia perbatasan selatan bisa dikatakan berada di era negara-negara yang bertikai, raja-raja feodal dalam peperangan yang kusut. Beberapa lusin toko pil obat bahkan akan muncul di tempat yang sama, milik faksi yang berbeda. Pada saat itu, semua orang mengeluarkan segala yang ada di gudang senjata mereka untuk bersaing memperebutkan wilayah. Hal-hal tentu saja tidak dapat dilakukan tanpa perang harga. Pada akhirnya, semua orang mengalami kerugian besar. Hanya sampai aliansi Tanah Suci muncul, barulah situasi saat ini terjadi. Setiap orang memiliki wilayahnya masing-masing dan berkembang dengan pikiran yang tenang, dan semuanya dapat memperoleh batu esensi ilahi, semua orang bahagia. Jika kemitraan dibubarkan, perbatasan selatan pasti akan memasuki era negara-negara yang bertikai sekali lagi. Pada saat itu, siapa yang dapat menghalangi jejak menara harta karun segudang? Kita harus tahu, menara harta karun segudang itu seperti parasit, yang tersebar di seluruh dunia bentangan surga. Kontrak inilah yang membatasi pengembangan menara harta karun segudang. Tentu saja, ini juga karena menara harta karun segudang tidak memiliki alkemis alam leluhur. Tapi sekarang, menara harta karun segudang memiliki alkemis alam leluhur. Selain itu, bahkan ada seorang alkemis tambahan yang hendak masuk ke alam leluhur. Jika kemitraan ini dibubarkan, konsekuensinya akan sangat mengerikan untuk dibayangkan. Menara harta karun segudang kami memiliki satu alam leluhur dan alam leluhur setengah langkah, tetapi hanya menempati 50% bagiannya, apakah itu terlalu berlebihan? Jika kita benar-benar membubarkan kemitraan, aku yakin Anda semua juga tahu konsekuensinya. Apalagi aku masih memiliki lebih dari 10 jenis pil obat baru di tanganku. Efek obatnya setidaknya 30% lebih kuat dari pil obat yang ada di pasaran. Setelah aku melemparkannya, apa yang akan kalian gunakan untuk memblokirnya? Tatapan Ye Yuan menyapu, dipenuhi dengan sikap sombong. Pertemuan alkimia puncak ini adalah sekelompok alkemis yang berbaris dan membagi buah di sini. Cara mengalokasikannya, secara alami didistribusikan sesuai kekuatan. Lebih dari 10 jenis pil obat. Siapa yang kamu takuti? Apakah menurutmu formula pil baru adalah pasar grosir, dalam jumlah besar dalam sekali ambil? Kelompok Empyrean mencibir tanpa henti. Tapi sedikit kilau melintas di mata Empyrean Lumen. Dia menghela nafas dan berkata, apa yang dikatakan Grandmaster Ye kemungkinan besar adalah kebenaran. Dengan pemahamannya tentang alkimia Dao, merombak pil obat saat ini kemungkinan besar, semudah membalikkan tangannya. Apa? Semua orang dilanda ketakutan. Empyrean Lumen tentu saja tidak akan berbicara melalui topinya. Mereka yang hadir juga tahu bahwa Ye Yuan pernah membuat formula pil. Mungkinkah anak ini masih memiliki kemampuan menyimpulkan yang mengerikan? Pada akhirnya, menara harta karun segudang mendapatkan 50% bagiannya, dan 10% diantaranya secara alami adalah milik kota kekaisaran elang surgawi. Sebuah kota kekaisaran kecil yang terpencil menghasilkan 10% keuntungan perbatasan selatan. Ini juga pertama kalinya dalam sejarah perbatasan selatan. Namun, Dewa Alkimia Bintang 7 ini tidak mempunyai perlawanan apapun terhadapnya. Kargurudalan di tangan Ye Yuan terlalu banyak. Setelah kemitraan benar-benar bubar, penderitaan yang akan mereka alami akan menjadi pukulan yang menghancurkan. Kerja sama Ye Yuan dan menara harta karun tak terhingga sama sekali tidak memiliki kelemahan untuk dieksploitasi. Sedangkan sisanya, tidak ada hubungannya dengan Ye Yuan. Ini adalah pertempuran gesekan yang berlangsung lama dan akan berlangsung selama beberapa bulan. Pada periode ini, konferensi pil awan juga digelar seperti api yang berkobar.
Dalam sekejap, setengah tahun telah berlalu. Pertemuan alkimia puncak akhirnya mempertaruhkan Gong sebagai tanda berakhirnya. Berbagai kekuatan besar juga memperoleh wilayah dan bagiannya masing-masing. 7 faksi besar masih tertinggal jauh, menguasai lebih dari 70% keuntungan perbatasan selatan. 30% sisanya dibagi oleh Dewa Alkimia Bintang 7 lainnya. Namun pengaturan 70% ini mengalami perubahan besar saat ini. Wilayah ibu kota Kekaisaran Besar Pil Awan berkurang drastis. Oleh karena itu, mereka mengulurkan cakar jahat mereka ke arah faksi lain, berharap mampu menebusnya. 5 tempat suci besar lainnya secara alami juga menyusut secara signifikan. Menara Harta Karun Segudang tentu saja menjadi pemenang terbesar konferensi Pil Awan ini. Lebih penting lagi, kota Kekaisaran Elang Surgawi menjadi sebuah faksi yang tidak dapat diabaikan, dan meningkat secara dominan. Perlu diketahui, 70% saham terbagi di antara 7 faksi besar, dengan Menara Harta Karun Segudang menguasai 40% dari total pangsa pasar dan Elang Surgawi menguasai 10%, 50% sisanya membutuhkan 6 faksi besar untuk terpecah di antara mereka sendiri. Dengan dominasi ibu kota Pil Awan, mereka secara alami menempati lebih banyak, pada akhirnya mengambil 20%. Kemudian 5 faksi besar lainnya hanya memiliki sisa 30% dari total 70%. Ini juga bisa dikatakan bahwa kota Kekaisaran Elang Surgawi menjadi faksi utama nomor 3 setelah ibu kota Kerajaan Besar Emas yang berkilau dan ibu kota Kekaisaran Besar Pil Awan. Setelah Ye Yuan mengetahui pentingnya konferensi Pil Awan ini, dia tentu juga memikirkan hal itu. Agar Elang Surgawi ingin bangkit, sumber daya sangat diperlukan. Jika Ye Yuan hanya mengandalkan dirinya sendiri untuk memurnikan pil, bahkan jika dia memurnikannya seumur hidup, apa yang didapat juga akan terbatas dan tidak dapat mendukung pengoperasian Tanah Suci sama sekali. Konferensi Pil Awan kali ini memberikan peluang besar baginya. Kita tidak boleh melihat bagaimana hanya ada 10%. Keuntungan yang didapat sungguh tidak terbayangkan. Dengan keuntungan ini, kebangkitan Elang Surgawi tidak bisa dihindari. Dan dalam waktu setengah tahun ini, reputasi besar Ye Yuan juga meningkat pesat, menyebar ke seluruh perbatasan selatan. Semua orang tahu bahwa perbatasan selatan menghasilkan seorang Grandmaster yang luar biasa. Ketika Zheng Qiuan mendengar berita ini, dia duduk di aula kediamannya sendiri selama 10 hari 10 malam. Dia bahkan tidak bergerak 1 inci pun. Setelah 10 hari, dia keluar dari aula, rambutnya sudah benar-benar putih. Kemudian, dia mengeluarkan perintah, keluarga Zheng harus bergerak ke utara dan meninggalkan perbatasan selatan. Kabar ini menimbulkan sensasi luar biasa selama beberapa waktu. Ketika berita itu menyebar ke kota Kekaisaran Elang Surgawi, seluruh kota bersukacita. Tuan mereka menyegarkan pemahaman mereka sekali lagi. Meskipun mereka semua tahu bahwa Ye Yuan sangat mengesankan sebelumnya, mereka tidak memiliki gambaran yang jelas tentang kekuatannya. Tapi sekarang, Ye Yuan mengalahkan 99% Dewa Alkimia Bintang 7 di konferensi Pil Awan. Pencapaian pertempuran ini, sungguh terlalu mempesona. Namun pada saat ini, tirai juga ditutup di konferensi Pil Awan. Pada akhirnya, Yun Yi tetap memperoleh juara pertama. Namun yang paling mempesona bukanlah Yun Yi. Itu adalah Ning Xiyu. Ning Xiyu mengatasi semua kesulitan yang dihadapinya, akhirnya meraih hasil di posisi keempat. Sementara 3 teratas semuanya adalah pusat kekuatan alam Dao. Peringkat Ning Xiyu tidak memiliki kejutan apapun. Dia sudah lama diterima secara universal sebagai orang nomor 1 di bawah alam Dao. Memperoleh peringkat keempat sesuai dengan ketenarannya. Apa yang membuat orang ternganga adalah pertarungan terakhir Ning Xiyu. Lawannya dalam pertempuran itu adalah pusat kekuatan alam Dao peringkat ketiga, cucu dari Empirean Blazing Sun, Yang Yi. Dalam pertempuran ini, Ning Xiyu melepaskan kekuatan alkimia Dao yang di luar imajinasi dan benar-benar memaksa Yang Yi ke dalam kesulitan pada satu titik. Selama seluruh proses pertarungan alkimia, kedua orang itu bertarung hingga mereka berimbang. Pertarungan ini mengejutkan semua orang. Kita harus tahu, Ning Xiyu baru saja mencapai alam inisel yang sempurna, sementara Yang Yi berada di alam Dao. Untuk Ning Xiyu bisa memiliki kekuatan seperti itu, bisa dilihat betapa kokohnya fondasi alchemy Dao-nya. Untuk beberapa waktu, prestise Grandmaster Ye naik 1 level. Sementara saat ini, konferensi Pil Awan hanya menyisakan 2 hal terakhir. Ini mengacu pada 2 hal yang paling diperhatikan oleh semua peserta, Grandmaster yang menerima murid, serta Grandmaster yang berkhotbah tentang Dao.
20 besar grup bintang 6 dan grup bintang 5 memiliki kualifikasi untuk memilih seorang Grandmaster untuk mengakui salah satunya sebagai guru mereka. Tentu saja, itu juga bergantung pada apakah Grandmaster akan menerima mereka atau tidak. Saat ini, 14 Grandmaster sedang duduk di platform tinggi, menghadap ke alun-alun. 14 gambar virtual ditampilkan di alun-alun, mewakili 14 Grandmaster. Pada saat ini, pusat kekuatan Empyrean perlahan berkata, sekarang, 20 besar grup bintang 5, melangkah maju dan pilih Grandmaster yang kalian inginkan. Empyrean ini tahu bahwa banyak di antara kalian adalah keturunan Empyrean. Namun pengakuan utama dalam konferensi pil awan ini adalah kesempatan keberuntungan kalian yang sangat besar. Kalian semua dapat menenangkan pikiran dan memilih master kalian. Orang yang lebih tua tidak akan keberatan. Tapi kalian semua harus ingat, kalian hanya punya satu kesempatan untuk memilih. Murid-murid bintang 5 itu tampak bersemangat di wajah mereka. Untuk dapat mengakui seorang Grandmaster sebagai gurunya, ini benar-benar merupakan kesempatan keberuntungan mereka yang besar. Bahkan senior mereka juga terlalu kurang dibandingkan dengan Grandmaster. Baiklah, nama-nama yang dipanggil oleh Empyrean ini, keluar dari barisan dengan urutan yang benar dan pilih Grandmastermu. Yang pertama, Luo Tianqi. Luo Tianqi adalah peringkat pertama grup bintang 5 kali ini. Kekuatannya cukup mengesankan. Di sesi sebelumnya, ketika peringkat pertama naik ke panggung, mereka pada dasarnya akan bergegas ke Empyrean Pilgiok. Mengenai menerima atau tidak, itu tergantung pada suasana hati Empyrean Pilgiok. Tapi kali ini, ada Empyrean bulu berkibar pusat kekuatan alam leluhur ini. Empyrean Pilgiok akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Luo Tianqi, orang Empyrean ini sangat menghargaimu. Datanglah ke sisi Empyrean ini. Empyrean ini pasti akan melakukan upaya khusus dalam merawatmu. Di masa depan, kekuatanmu pasti tidak akan kalah dari Yun Yi. Empyrean Pilgiok membuka mulutnya dan berkata. Dia sangat percaya diri. Bagaimanapun, dia adalah pusat kekuatan alam leluhur, dan dia bahkan membuka mulutnya yang berlapis emas. Selama seseorang tidak bodoh, mereka akan masuk dalam pengawasannya. Meskipun dia kalah kali ini, prestise yang terakumulasi selama beberapa ratus ribu tahun bukanlah untuk dipamerkan. Selama bertahun-tahun, pembangkit tenaga alkimia yang keluar dari ibu kota kekaisaran besar pil awan terlalu banyak untuk dihitung. Hanya saja kali ini dia salah perhitungan. Luo Tianqi membungkuk ke arah Empyrean Pilgiok dan berkata, terima kasih banyak atas penghargaan Tuan Pilgiok. Anak ini diliputi ketakutan. Hanya saja, anak ini sudah memiliki seorang Grandmaster yang dia kagumi di dalam hatinya, sungguh maaf. Wajah Empyrean Pilgiok berubah dan baru saja hendak membuka mulutnya, tapi kemudian dia melihat Luo Tianqi berjalan lurus menuju bayangan virtual Ye Yuan di tengah keterkejutan semua dewa alkimia bintang 7. Dia sebenarnya tidak memilih bulu berkibar. Melihat bahwa itu adalah Ye Yuan, Empyrean Pilgiok juga menghela nafas lega. Persaingan bakat ini juga merupakan hal yang penting. Lagi pula, tanah suci yang luas tidak ditopang oleh dia sendiri. Selama mereka tidak memilih Empyrean bulu berkibar, maka tidak ada masalah. Pemimpin Empyrean juga sedikit terkejut. Namun dia tidak mengindahkannya dan melanjutkan, berkata, kedua, Li Qing. Awalnya, Empyrean Pilgiok benar-benar meremehkan tempat kedua ini. Hanya saja situasi ini agak istimewa, jadi dia tetap membuka mulut. Li Qing, Empyrean ini bisa menerimamu sebagai murid. Pilgiok Empyrean membuka mulutnya dan berkata. Li Qing tampak meminta maaf sambil membungkuk dan berkata, terima kasih banyak atas bantuan Tuan Pilgiok, hanya saja, orang rendahan ini sudah punya pilihan di dalam hatinya. Selesai berbicara, Li Qing juga berjalan menuju Ye Yuan tanpa ragu sedikitpun. Apa yang terjadi di sini? Dua di antaranya menolak Empyrean Pilgiok berturut-turut. Ini tidak mengherankan, tapi mengapa mereka semua pergi ke Ye Yuan di sana? Dalam sesi sebelumnya, semua orang memutar otak, ingin berada di bawah pengawasan alam leluhur. Empyrean bulu berkibar mengalahkan Empyrean Pilgiok, dan mereka sebenarnya juga tidak memilihnya. Serangkaian suara penasaran datang dari kursi Empyrean. Tindakan Luo Tianqi dan Li Qing sungguh membingungkan. Sedangkan untuk Empyrean Pilgiok, wajahnya sudah hitam seperti dasar pot. Kapan dia, orang nomor satu di perbatasan selatan, merendahkan dirinya untuk mengambil inisiatif pergi dan merekrut murid. Hari ini, dia membuka mulutnya 2 kali berturut-turut dan ditolak. Wajah tua ini benar-benar terlempar sampai ke tempat neneknya kali ini.
Namun yang membuat mereka semakin terkejut masih ada di belakang. Posisi ketiga, tempat keempat, sampai posisi ke-8, mereka semua sebenarnya memilih Ye Yuan. Kelompok Grandmaster tidak bisa duduk diam lagi. Ketika tempat ke-9 keluar dari peringkatnya, Empyrean Blazing Sun segera membuka mulutnya dan berkata, "Zhou Yunhao, datanglah ke Empyrean ini. Empyrean ini akan melakukan segalanya untuk membimbing dan menjagamu." Empyrean Windrider juga membuka mulutnya dan berkata, "Zhou Yunhao, para murid di bawah Empyrean ini saat ini adalah pusat kekuatan yang dapat mengambil alih suatu wilayah sendirian. Jika kamu mengikuti Empyrean ini, kamu pasti akan mampu melampaui orang lain di masa depan." Selain keduanya, yang lain juga membuka mulut satu demi satu. Zhou Yunhao berdiri di sana, wajahnya terlihat ragu-ragu, tapi matanya terus menatap ke arah Ye Yuan tanpa henti. Semua orang diam-diam terkejut di dalam hati mereka, Grandmaster yang disukai Zhou Yunhao ini jelas adalah Ye Yuan juga. Kekuatan magis apa yang dimiliki Ye Yuan ini hingga mampu membuat para jenius ini meninggalkan pusat kekuatan alam leluhur dan memilih dia. Segera, selain dari dua pusat kekuatan alam leluhur, para Grandmaster lainnya menyatakan pendirian mereka satu demi satu, menjanjikan keuntungan besar, mencoba merekrut Zhou Yunhao. Hanya Ye Yuan saja yang tutup mulut dan tidak berbicara. Seolah-olah ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan dia. Ye Yuan tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa para jenius di pertemuan puncak ini hanya seperti ini karena mereka melihat penampilan Ning Xiyu yang menakjubkan. Selama seseorang tidak bodoh, mereka akan tahu bahwa Ye Yuan memiliki cara yang benar dalam mengajar murid. Dia jauh lebih kuat daripada yang disebut sebagai pusat kekuatan alam leluhur. Setelah sedikit ragu, Zhou Yunhao memilih Ye Yuan. Dengan ini, kelompok Empyrean sangat terkejut. Beberapa Grandmaster bahkan sudah menelan harga diri mereka dan membuat janji yang sangat berat, tapi Zhou Yunhao tetap memilih Ye Yuan. Selanjutnya, tempat ke-9, tempat ke-10, tempat ke-20. 20 besar grup bintang 5 sebenarnya semuanya memilih Ye Yuan. Perhatian semua tokoh dikdaya di kursi Grandmaster dan kursi Empyrean hampir meledak. Ini adalah pertama kalinya pemandangan seperti ini muncul di konferensi Pil Awan sebelumnya. Lagi pula, di masa lalu, bahkan jika ada Empyrean Pil Giok yang merupakan pusat kekuatan alam leluhur, banyak jenius yang berada di peringkat paling belakang semuanya memiliki kesadaran diri dan tahu bahwa tidak mungkin untuk dipilih. Jadi mereka memilih Grandmaster lainnya. Tapi kali ini, 20 orang benar-benar memilih Ye Yuan tanpa kecuali. Kejutan semacam ini terlalu hebat. Bahkan Empyrean Bulu berkibar juga memandang ke arah Ye Yuan dengan tatapan tertegun, matanya penuh keraguan. Bukan karena dia cemburu. Itu sungguh mengejutkan. Kita harus tahu, dia mengalahkan orang nomor 1 di perbatasan selatan, Empyrean Pil Giok, di depan wajah semua orang. Tidak ada seorang jenius pun yang memilihnya. Ini, kenapa begini? Tidak dapat mengerti. Benar-benar tidak bisa mengerti. Meskipun dia memiliki bakat yang tak tertandingi, dia juga hanyalah dewa alkimia bintang 6. Wilayah kekuasaannya juga tidak mencapai alam leluhur. Tapi kenapa tidak ada satu orang pun yang memilih Pil Giok atau bulu berkibar, dua Empyrean yang hebat? Mungkinkah otak anak-anak kecil ini telah mati? Pusat kekuatan Empyrean itu tidak bisa menahan keraguan di hati mereka, berdiskusi dengan penuh semangat. Bagi dewa alkimia bintang 7 ini, menerima murid hanyalah hal kecil, hal yang paling penting adalah pertemuan alkimia puncak. Sedangkan untuk konferensi Pil Awan, mereka paling banyak memahami sedikit tentang jenius mana yang lebih mempesona kali ini. Bagaimana mereka bisa mengira bahwa tindakan para pemuda jenius ini sebenarnya karena seorang gadis kecil? Pemimpin Empyrean sangat terkejut. Ini masih pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti ini. Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan kuat menekan keterkejutan di hatinya, dan membuka mulutnya sekali lagi dan berkata, selanjutnya, grup bintang 6, Yun Yi. Grup bintang 6, Yun Yi perlahan keluar dari barisan. Semua orang tahu bahwa pertunjukan utama sebenarnya telah tiba. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat grup bintang 5 itu, mereka juga hanyalah bintang 5. Mereka masih membutuhkan waktu lama untuk mengasuhnya. Tapi kelompok bintang 6 berbeda, para jenius ini sudah menjadi pusat kekuatan yang bisa mengambil alih sebagai pemimpin di garis depan. Selama dipersiapkan dengan baik, menjadi dewa alkimia bintang 7 di masa depan adalah sebuah taruhan yang pasti. Bahkan para Grandmaster itu juga menyatukan diri mereka kembali, berencana untuk bergerak untuk bersaing. Adapun Yun Yi, mereka sama sekali tidak peduli.
Dia adalah cicit dari Empyrean Pilgiok. Jika seseorang menggunakan pantatnya untuk berpikir, dia juga akan tahu bahwa dia akan memilih Pilgiok. Yang lain tentu saja tidak akan memutar otak dengan sia-sia. Yer, kemarilah. Empyrean Pilgiok perlahan membuka mulutnya dan berkata. Saat dia berkata, dia bahkan melirik Ye Yuan dengan bangga. Hanya beberapa bocah bintang 5, lalu bagaimana jika tidak ada satupun? Sudah cukup bahwa dia, Pilgiok, memiliki cicitnya Yun Yi. Yun Yi adalah junior yang paling dia sukai, bakatnya dalam alkimia menghancurkan rekan-rekannya. Tentu saja, selain Ye Yuan, orang aneh seperti ini. Tapi Yun Yi tidak berjalan menuju gambar virtual Empyrean Pilgiok, tapi berdiri di tempat, bimbang dan tidak maju. Alis Empyrean Pilgiok berkerut. Suaranya menjadi lebih dalam saat dia berkata lagi, Yer. Pada saat ini, tatapan semua orang tertuju pada Yun Yi. Selama setiap sesi Pil Awan Summit, posisi pertama grup bintang 6 adalah target yang diperjuangkan oleh berbagai faksi besar. Kali ini, karena itu adalah Yun Yi, jadi semua orang diam. Tapi melihat situasi ini sekarang, ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba, Yun Yi menarik napas dalam-dalam dan langsung berlutut ke arah Empyrean Pilgiok dan berkata, Leluhur, maafkan kejahatanku. Yer ingin masuk dalam pengawasan Grand Master Ye Yuan. Saya berharap leluhur dapat memenuhi keinginan saya. Plus. Apa? Empyrean Pilgiok tiba-tiba berdiri, matanya penuh rasa tidak percaya. Lupakan orang lain yang memilih Ye Yuan, sekarang, bahkan cicit kandungnya sebenarnya memilih Ye Yuan. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Bukan hanya Empyrean Pilgiok, semua orang menatap dengan mata terbelalak dan lidah keluh, menatap Yun Yi dengan tidak percaya. Cicit Empyrean Pilgiok sebenarnya memilih musuh bebuyutannya, Ye Yuan. Bagaimana ini tidak mengejutkan mereka? Kamu anak yang tidak berbakti. Pilgiok Empire menunjuk ke arah Yun Yi. Seluruh tubuhnya gemetar, jelas sudah sangat marah. Yun Yi terlihat tenang saat berkata, Leluhur, cucu tidak berbakti. Tapi saya berharap leluhur dapat memahami upaya cucu terhadap alkimia Dao. Selesai berbicara, Yun Yi berjalan menuju bayangan virtual Ye Yuan tanpa ragu sedikit pun, berdiri di garis depan. Tidak ada ejekan, tidak ada sarkasme, tindakan Yun Yi mengejutkan semua orang. Dengan tindakan Yun Yi, pilihan selanjutnya sudah tidak menimbulkan ketegangan sedikit pun. 20 teratas dari grup bintang 5 dan bintang 6, totalnya berjumlah 40 orang, semuanya berdiri di depan gambar virtual Ye Yuan. Itu sebenarnya kosong tanpa satu jiwa pun di depan gambar virtual 13 Grandmaster lainnya. Plaza itu sunyi senyap, tatapan semua orang terfokus pada Ye Yuan. Saat ini, Ye Yuan perlahan bangkit. Di tengah tatapan semua orang, dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, See you. Ning Xiu sangat gembira dan buru-buru keluar dari barisan, dan langsung berlutut ke arah Ye Yuan. Yang mulia, Ye Yuan perlahan mengangguk dan berkata, dalam 1000 tahun ini, kamu mengikutiku untuk memurnikan pil dan menungguku. Hari ini, aku akan menerimamu dan secara resmi menerimamu sebagai murid. Apakah kamu bersedia? Murid bersedia. Murid Ning Xiu memberi hormat kepada guru. Ning Xiu memiliki kegembiraan yang luar biasa di wajahnya, langsung berlutut ke arah Ye Yuan. Ketika dia mengangkat kepalanya lagi, mata Ning Xiu sudah berkaca-kaca. Sejak menyaksikan alkimia Dao Ye Yuan yang menakjubkan saat itu, Ning Xiu sangat ditundukkan oleh Ye Yuan. Xuan Yu sudah tidak bisa mengajar Ning Xiu, jadi pergantian guru sudah lama terjadi. Namun, bagaimana mungkin keinginan untuk masuk dalam bimbingan Ye Yuan bisa menjadi hal yang mudah? Berkultivasi di sisi Ye Yuan selama bertahun-tahun, dia melakukan yang terbaik, ingin mengejar jejak Ye Yuan, ingin mendapatkan persetujuan Ye Yuan. Sayangnya jarak antara Ye Yuan dan dia menjadi semakin besar. Sampai hari ini, dia akhirnya mendapatkan pengakuan dari Ye Yuan. Jadi bagaimana mungkin Ning Xiu tidak menangis kegirangan? Ternyata, Ning Xiu sebenarnya hanyalah pelayan Grandmaster Ye. Seorang pelayan kecil sudah memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Kemampuan Grandmaster Ye dalam mengajar murid magang sungguh luar biasa. Sayang sekali aku tidak bisa masuk 20 besar. Kalau tidak, aku pasti harus mencobanya. Jika aku bisa menjadi murid Grandmaster Ye, itu akan benar-benar melonjak ke langit dengan satu lompatan. Di alun-alun, puluhan ribu tatapan tertuju pada Ning Xiu, sangat iri. Adapun 39 orang itu, mereka bingung dan iri. Mereka tidak tahu apakah Ye Yuan akan memilih mereka atau tidak,
Tapi mereka bersedia bertaruh. Setelah dipilih oleh Ye Yuan, itu akan melonjak ke langit dengan satu lompatan. Karena Ye Yuan sudah pasti akan masuk ke alam leluhur di masa depan, lalu apa perbedaan antara memilih Ye Yuan dan memilih pusat kekuatan alam leluhur? Di kursi Grandmaster, Ye Yuan perlahan menganggukkan kepalanya, menerima koutou ini dengan tenang, lalu perlahan membuka mulutnya dan berkata, sedangkan sisanya, semuanya bubar. Wajah semua orang tiba-tiba berubah, menatap Ye Yuan dengan tidak percaya. Grandmaster Ye, ini, mohon pertimbangkan kembali. Luo Tianqi berkata dengan enggan. Yun Yi mengatupkan rahangnya erat-erat, begitu pula dengan ekspresi keengganan. Dia membutuhkan keberanian luar biasa untuk berdiri di sini. Tapi Ye Yuan bahkan tidak memberinya sedikit pun kesempatan. Yang lain membuka mulut mereka satu demi satu, semua ingin membujuk Ye Yuan agar berubah pikiran. Alis Ye Yuan berkerut dan dia berkata dengan tidak sabar, berisik. Wajah semua orang berubah satu demi satu, semua menutup mulut. Ye Yuan berkata dengan suara serius, jika mendapat tempat di peringkat bisa membuatmu memenuhi syarat untuk mengikuti bimbinganku, apakah kalian semua berpikir Siyu akan menunggu sampai hari ini? Jangan bahas masalah ini lagi. Insiden Ji Changlan meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di tubuh Ye Yuan. Oleh karena itu, dia secara alami lebih memilih untuk tidak melakukan apapun daripada melakukan sesuatu yang buruk. Ye Yuan tidak meragukan bakat orang-orang ini, tapi apa hubungannya dengan dia? Betapapun hebatnya bakatnya, mereka juga asing baginya. Wajah 39 orang ini sangat jelek. Ye Yuan sama sekali tidak memainkan kartu sesuai gaya normalnya. Di masa lalu, para jenius ini sangat diminati. Kita tidak boleh melihat bagaimana para Grandmaster itu bersikap pendiam. Kenyataannya, mereka sangat menghargai tempat-tempat teratas dalam pertemuan puncak itu. Tapi Ye Yuan bahkan tidak melihatnya. Sekelompok Grandmaster melihat pemandangan ini dengan tercengang dengan lidah terikat. Para jenius yang bahkan tidak bisa merekitanta untuk datang, Ye Yuan benar-benar membuang mereka seperti sepasang sepatu usang. Kota Kekaisaran Elang Surgawi, tempat seperti ini yang tiba-tiba bangkit kembali, yang paling penting adalah bakat. Jika Ye Yuan mengumpulkan mereka semua dalam satu gerakan dan membawa semua jenius ini ke dalam rumahnya, kekuatan Kota Kekaisaran Elang Surgawi pasti akan meroket. Apakah orang ini mengetahui situasinya atau tidak? Di tengah kerumunan, seseorang tiba-tiba berlutut. Ketika semua orang melihat, siapa lagi kalau bukan Yun Yi? Dia bersujud ke arah Ye Yuan dan berkata dengan tatapan tegas, Grandmaster Ye, selama aku bisa mengikuti bimbinganmu, Yun Yi bersedia melakukan apa saja. Yun Yi hanya meminta agar Grandmaster Ye dapat memberikan kesempatan. Empyrean Pilgiok marah sampai ekspresinya pucat. Situasi seperti ini adalah sesuatu yang tidak dia duga sama sekali. Keturunannya sendiri tidak menganggapnya sebagai guru tetapi ingin berada di bawah orang lain. Lupakan kalau dia ingin masuk dalam pengawasan orang lain malah tidak menghargainya. Lupakan bahwa Ye Yuan tidak menghargainya, Yun Yi bahkan harus pergi dan memohon padanya. Kemana perginya wajah tuanya? Yun Yi, jika aku tidak salah ingat, kamu adalah keturunan saudara Pilgiok. Ekspresi Yun Yi menjadi kaku saat dia berkata sambil mengangguk, ya, Tuan Pilgiok adalah kakek buyut Yun Yi. Ye Yuan memandang ke arah Yun Yi dan berkata dengan senyuman palsu, lalu jika aku membuatmu memutuskan semua hubungan dengan Empyrean Pilgiok, bisakah kamu melakukannya juga? Begitu kata-kata ini keluar, raut wajah semua orang terlihat berubah. Tindakan Ye Yuan ini terlalu kejam. Empyrean Pilgiok bahkan berdiri dengan cepat, menunjuk ke arah Ye Yuan dan berkata dengan marah, Ye Yuan, kamu keterlaluan. Tapi ekspresi Ye Yuan tidak berubah dan dia berkata dengan dingin, aku sudah bilang bahwa aku tidak akan menerima murid. Dialah yang ingin masuk dalam bimbinganku, aku hanya menyatakan persyaratanku, setuju atau tidak, itu tergantung dia. Selesai berbicara, dia melihat ke arah Yun Yi dan berkata dengan dingin, bagaimana? Tapi Yun Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, kebaikan cinta dan perhatian leluhur lebih tinggi dari surga. Tidak mungkin Yun Yi mengkhianati leluhur. Yang mulia, mohon ubah syarat Anda. Ketika Empyrean Pilgiok mendengar itu, wajahnya menunjukkan ekspresi puas diri dan dia berkata sambil tersenyum dingin, cucu baik keluarga Yunku. Ye Yuan bocah, tidakkah kamu berpikir untuk menabur perselisihan di antara kita, kakek buyut dan cicit? Ye Yuan benar-benar mengabaikan Empyrean Pilgiok, tapi menatap Yun Yi dan berkata sambil tersenyum, jika aku hanya memiliki syarat ini. Yun Yi menarik napas dalam-dalam, perlahan berdiri, dan berkata,
Jika seperti ini, Yun Yi lebih suka tidak mengakuimu sebagai seorang guru. Selamat tinggal. Selesai berbicara, Yun Yi menggenggam tangannya ke arah Ye Yuan dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Jika kamu ingin mengakuiku sebagai gurumu, pergilah sendiri ke Menara Pil Kota Kekaisaran Elang Surgawi. Letakkan semua identitasmu, dan jadilah ahli pengobatan. Mungkin suatu hari nanti, aku akan mempertimbangkannya. Saat Yun Yi berbalik dan pergi, Ye Yuan tiba-tiba berkata dengan malas. Seluruh tubuh Yun Yi gemetar. Berbalik, dia menatap Ye Yuan dengan tidak percaya dan berkata dengan ragu, Grandmaster Ye, apakah ini benar? Ye Yuan berkata dengan dingin, jika wajahmu terlihat ragu-ragu sekarang, tidak akan ada peluang. Masuk dalam faksiku, tingkah laku nomor 1, watak nomor 2, dan bakat hanya nomor 3. Jika seseorang bahkan bisa mengkhianati leluhurnya, siapakah dia jika bukan orang yang tidak tahu berterima kasih? Yun Yi memandang ke arah Ye Yuan dengan sangat terkejut, baru kemudian mengetahui bahwa ternyata Ye Yuan sedang mengujinya. Jika dia benar-benar tergerak lebih awal, dia akan kehilangan satu-satunya kesempatan ini. Yun Yi bersujud ke arah Ye Yuan dan berkata dengan kejutan yang menyenangkan, murid memberi hormat kepada Yang Mulia. Yun Yi akan segera pergi ke kota Kekaisaran Elang Surgawi. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Yun Yi juga berlutut di depan Pil Giok dan berkata, leluhur, cucu tidak berbakti, tapi cucu ingin mencari alkimia Dao miliknya sendiri. Grandmaster Ye adalah pilihan terbaik. Aku tahu bahwa leluhur ragu-ragu, tetapi jika Anda memahami pencapaian pertempuran Ningxiu, semuanya akan menjadi jelas. Selesai berbicara, Yun Yi langsung berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan semua orang dengan wajah tertegun. Sinar cahaya cemerlang keluar dari mata Luo Tianqi dan dia juga berlutut dan berkata, Yang Mulia, bisakah Anda memberi Tianqi kesempatan? Ye Yuan berkata dengan dingin, kalian semua, mereka yang bersedia bisa pergi. Namun kalian semua harus berpikir dengan baik dan bersiap. Ujian ini tidak mudah untuk dilewati. Ketika semua orang mendengarnya, mereka sangat gembira. Ketika Ye Yuan melihat situasinya, dia hanya tertawa mengejek di dalam hatinya. Orang-orang ini juga terlalu meremehkan ujiannya. Mereka semua adalah tuan muda dari keluarga berpengaruh, jadi bagaimana mereka bisa menanggung kesulitan seperti ini? Dia berpendapat bahwa memiliki 10% yang bisa bertahan sudah cukup bagus. Detail Ningxiu segera ditempatkan di depan kelompok Empyrean. Semua orang tidak bisa berkata-kata. Dewa Alkimia Wanita Bintang 5 sebenarnya bisa bertarung setara dengan pusat kekuatan alam Dao tahap awal. Kekuatan semacam ini sungguh keterlaluan untuk didengar. Bukankah Ningxiu ini adalah versi junior dari Ye Yuan? Dengan ini, kelompok Dewa Alkimia Bintang 7 akhirnya mengerti mengapa para jenius ini ingin memilih Ye Yuan. Bagaimana tempat tandus seperti Elang Surgawi bisa memiliki kejeniusan yang tak tertandingi? Ningxiu ini pasti dipersiapkan oleh Ye Yuan. Paling-paling, Ningxiu hanya mengikuti Ye Yuan selama 1000 tahun tetapi memiliki kekuatan sebesar itu. Sungguh mengerikan mendengarnya. Semua orang memandang ke arah Ye Yuan seperti melihat hantu. Orang ini, benar-benar aneh. Empyrean Pil Giok agak memahami Yun Yi sekarang. Cicitnya ini memiliki obsesi terhadap alkimia Dao yang sulit dipahami oleh orang normal. Menyaksikan Ye Yuan, kekuatan besar ini, bagaimana mungkin Yun Yi tidak tergerak? Jika Yun Yi benar-benar bisa mengakui Ye Yuan sebagai guru, itu juga merupakan hal yang baik bagi ibu kota Kekaisaran Agung Pil Awan. Meski tak mau mengakuinya, bakat Empyrean Bulu Berkibar memang lebih hebat dari miliknya. Sekarang dia sudah kalah dari Bulu Berkibar, seiring dengan berjalannya waktu, kemungkinan menang akan semakin rendah. Namun potensi Yun Yi masih jauh dari habis. Setelah dikembangkan oleh Ye Yuan, melampaui Empyrean Bulu Berkibar di masa depan juga bukanlah sesuatu yang mustahil. Tapi, bisakah Yun Yi benar-benar lulus ujian Ye Yuan? Perekrutan murid Pil Awan Summit musim ini berakhir dengan gaya teatrikal. Selain Ningxiu, 39 orang lainnya langsung meninggalkan ibu kota Kekaisaran Besar Pil Awan setelahnya dan berlari menuju kota Kekaisaran Elang Surgawi. Setelah itu, tirai dibuka untuk khotbah para Grandmaster tentang Dao yang berdurasi setengah bulan. Sebanyak 14 lokasi didirikan di kota, disediakan untuk 14 Grandmaster untuk berkhotbah tentang Dao. Guru besar yang berkhotbah tentang Dao dapat dikatakan bermanfaat bagi kesejahteraan. Semua alkemis di kota dapat memilih Grandmaster yang mereka kagumi di dalam hati mereka, dan mendengarkan khotbahnya, tanpa batasan apapun.
Lintong adalah dewa alkimia bintang 5 dari kota kekaisaran yang terpencil. Dia bergegas ke ibu kota kekaisaran besar Pilawan dari jarak yang sangat jauh hanya untuk mendengarkan dengan penuh perhatian para Grandmaster yang berkhotbah tentang Dao. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki pusat kota untuk menyaksikan konferensi Pilawan. Alasan mengapa dia datang ke ibu kota kekaisaran besar Pilawan adalah demi khotbah Grandmaster terakhir ini. Di luar kota, dia juga berkenalan dengan beberapa orang dengan profesi yang sama dan setuju untuk pergi dan mendengarkan para Grandmaster berkhotbah tentang Dao. Lintong, khotbah Grandmaster mana yang ingin kamu dengarkan? Yang berbicara bernama Song Zichun, teman baik Lintong selama periode waktu ini. Lintong berkata tanpa ragu sedikit pun, apakah masih perlu bertanya? Tentu saja itu Empyrean Pilgiok. Dia adalah pusat kekuatan alam leluhur, orang nomor 1 di perbatasan selatan. Song Zichun terkekeh dan berkata, orang nomor 1 di perbatasan selatan. Informasimu benar-benar ketinggalan zaman. Empyrean Pilgiok kalah dari Empyrean Bulu berkibar kali ini. Gelar orang nomor 1 di perbatasan selatan sudah berganti pemilik. Mata Lintong terbuka lebar dan dia berkata dengan tidak percaya, Empyrean Pilgiok adalah pusat kekuatan alam leluhur. Bagaimana mungkin dia bisa kalah? Song Zichun berniat pamer sambil berkata sambil tersenyum, kamu belum mengetahuinya kan? Empyrean Bulu berkibar datang dengan persiapan kali ini. Dia sudah menerobos ke alam leluhur. Selanjutnya, dia mengalahkan Empyrean Pilgiok di bawah pengawasan semua orang. Konferensi Pilawan berikutnya akan berganti nama menjadi Konferensi Emas yang berkilau. Sebenarnya ada hal seperti itu. Lintong berkata dengan heran. Sangat sulit bagi mereka semua, para seniman bela diri tingkat bawah ini, untuk mendapatkan informasi dalam kota. Hal ini cenderung diperoleh dengan mengumpulkan apa yang dimiliki setiap orang. Song Zichun memiliki beberapa koneksi di dalam kota, sehingga informasi yang diperolehnya masih dianggap lebih akurat. Song Zichun berkata dengan sombong, meskipun Empyrean Bulu berkibar mengalahkan Empyrean Pilgiok, cahaya mereka selama konferensi Pilawan ini dibayangi oleh orang lain. Lintong terkejut dengan serangkaian informasi ini sampai dia menatap tercengang dengan mulut ternganga. Dia berkata dengan hampa, mungkinkah, masih ada eksistensi yang lebih kuat dari dua alam leluhur yang perkasa ini? Tidak sampai menjadi lebih kuat, tapi dia melampaui dua alam leluhur yang perkasa ini di masa depan bukanlah sesuatu yang sulit. Kata Song Zichun sambil tertawa. Lintong menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, sepertinya seorang jenius luar biasa muncul di konferensi Pilawan ini. Banyak orang jenius yang muncul di setiap konferensi Pilawan, ini sama sekali tidak mengejutkan. Lintong tentu saja tidak akan mengingatnya. Tapi Song Zichun tersenyum menghina dan berkata, konferensi Pilawan. Di antara semua junior yang berpartisipasi, penguasa yang kubicarakan ini hanyalah dewa sejati lapis ketiga, juga dewa alkimia bintang 6. Dia adalah eksistensi yang telah melampaui semua dewa alkimia bintang 7 dan menjadi seorang Grandmaster. Bukan hanya itu, semua 40 jenius teratas di konferensi Pilawan ini ingin mengakui dia sebagai guru mereka. Ekspresi Lintong menjadi lebih menarik ke arah belakang. Setelah Song Zichun selesai berkata, dia terkekeh dan berkata, Saudara Song, kamu juga terlalu melebih-lebihkan. Dewa alkimia bintang 6 melampaui semua dewa alkimia bintang 7. Bagaimana ini mungkin? Ketika Song Zichun melihat Lintong tidak percaya, dia hanya tersenyum dingin dan berkata, percaya atau tidak, itu terserah kamu. Apapun yang terjadi, aku berencana mendengarkan khotbah Grandmaster Ye, selamat tinggal. Melihat Song Zichun pergi, Lintong malah tertawa dan menggelengkan kepalanya. Song Zichun meniup trompetnya terlalu keras. Sangat mustahil bagi orang untuk percaya. Sebenarnya bukan hanya Lintong saja. Jumlah alkemis di kota saat ini tidak kurang dari beberapa ratus ribu. Mereka sama sekali tidak percaya bahwa dewa sejati lapis ketiga dapat membuat dua alam leluhur yang agung disingkirkan. Ketika khotbah Grandmaster dimulai, situs khotbah Ye Yuan memiliki jumlah terendah. Hanya ada beberapa ribu orang. Sebagian besar dari beberapa ribu orang ini masih sangat muda. Mereka semua adalah alkemis yang berpartisipasi dalam konferensi Pilawan. Khotbah tentang Dao berbeda dengan pertarungan alkimia pada akhirnya. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan Ye Yuan, akumulasinya juga tidak sepanjang Grandmaster lainnya. Terlebih lagi, Ye Yuan hanyalah dewa alkimia bintang 6. Oleh karena itu, setiap orang tidak terlalu percaya pada khotbahnya tentang Dao. Bagi banyak alkemis,
Ini adalah kesempatan yang hanya datang setiap beberapa ribu tahun sekali. Mereka tentu saja tidak mau menyia-nyiakannya pada seorang Grandmaster yang masih muda hingga membuat orang ragu. Ketika Lin Tong melihat alkemis seperti lautan di sekitarnya, dia langsung merasa sangat yakin di dalam hatinya. Song Zichun orang itu benar-benar menyombongkan diri. Mungkin dia juga di sini mendengarkan khotbah Empyrean Pilgiok tentang Dao sendiri. Jika Grandmaster muda itu benar-benar tangguh, semua orang juga tidak akan datang dan mendengarkan khotbah Empyrean Pilgiok tentang Dao, pikir Lin Tong dalam hatinya. Pada hari pertama khotbah, Lin Tong sangat terpesona mendengarkannya. Pusat kekuatan alam leluhur adalah pusat kekuatan alam leluhur, pengalaman dan pengetahuan, khotbah tentang Dao, benar-benar melampaui semua kehidupan. Kekuatan alkimia Lin Tong sudah dianggap sangat kuat di sekitar kota kekaisaran. Namun kekuatannya telah berakhir. Kota kekaisaran yang sangat kecil sudah tidak mampu membiarkannya berkembang lebih jauh. Secara kebetulan, dia mendengar berita tentang konferensi Pil Awan dan bergegas ke ibu kota kekaisaran besar Pil Awan tanpa ragu sedikitpun. Kini, mendengar khotbah Empyrean Pilgiok, membuatnya merasa berada di tengah awan dan kabut. Perasaan seperti itu membuatnya merasa seperti dia bisa menerobos kapan saja. Inilah kekuatan pusat kekuatan alam leluhur. Khotbah ini mungkin menjadi kesempatanku untuk melakukan terobosan. Lin Tong berpikir, pasti ada yang tak tertandingi di dalam hatinya. Namun saat ini, diskusi yang sangat lembut tiba-tiba datang dari sekelilingnya. Alis Lin Tong berkerut, dan dia menoleh, ingin mengungkapkan ketidaksenangannya. Ketika pusat kekuatan alam leluhur sedang berkhotbah tentang Dao, mereka sebenarnya tidak memperhatikan dan saling berbisik di bawah. Namun saat menoleh, dia langsung terpana. Di mana orang-orangnya? Lin Tong mendengarkan dengan penuh perhatian dan tidak memperhatikan situasi di belakangnya. Tapi saat menoleh, dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Di belakangnya, kerumunan yang semula berjumlah banyak justru menghilang tanpa jejak. Grandmaster Ye itu luar biasa, aku mendengar bahwa selama khotbahnya, banyak orang langsung menerobos. Ya, aku mendengar khotbah Grandmaster Ye menjelaskan teori mendalam secara sederhana. Dia membuatnya sangat mudah untuk dipahami. Mata saya benar-benar dibutakan oleh minyak babi, karena tidak pergi dan mendengarkan khotbah Grandmaster Ye tentang Dao. Banyak orang sudah pergi, ayo cepat pergi. Lalu apa yang masih kita tunggu? Cepat pergi. Beberapa orang itu berdiskusi dan bangkit dan hendak pergi. Ketika Lin Tong mendengar beberapa orang berdiskusi, hatinya sangat terkejut dan diam-diam bertanya-tanya apakah Grandmaster Ye dari mulut beberapa orang ini adalah Grandmaster Ye yang dibicarakan oleh Song Zichun. Melihat beberapa orang pergi, Lin Tong buru-buru menghentikan mereka dan berbisik, "Rekan Daois, siapa Grandmaster Ye yang baru saja kalian bicarakan?" Beberapa orang memandang Lin Tong dengan mata seperti melihat orang aneh ketika salah satu dari mereka berkata, "Kamu bahkan tidak tahu tentang Grandmaster Ye." Lin Tong tersenyum pahit dan berkata, "Rekan Daois, tolong beritahu aku." Orang lain berkata, "Grandmaster Ye adalah Grandmaster termuda dalam sejarah perbatasan selatan, alam leluhur setengah langkah termuda. Dalam konferensi alkimia ini, dia menekan 99% dewa alkimia bintang 7 hanya dengan kekuatannya sampai mereka menyerah. Kamu sebenarnya belum pernah mendengar nama besarnya sebelumnya. Tidak berbicara denganmu lagi, aku sudah terjebak di alam ini tahap awal selama bertahun-tahun. Mungkin setelah mendengarkan Grandmaster Ye berkhotbah tentang Dao, tiba-tiba aku sadar." Selesai berbicara, orang itu pergi tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan Lin Tong dengan wajah tertegun. Song Zichun sebenarnya tidak membual. Tapi bagaimana ini mungkin? Song Zichun berkata bahwa Grandmaster Ye ini baru berusia kurang dari 1500 tahun. Dia benar-benar menjadi dewa alkimia setengah langkah dan mengalahkan 99% dewa alkimia bintang 7. Ini hanyalah tokoh dalam cerita mitologi. Jika hanya seperti ini, lupakan saja, itu tidak ada hubungannya dengan dia tidak peduli seberapa kuat Ye Yuan. Tapi sekarang, khotbah Ye Yuan tentang Dao justru membuat banyak orang langsung menerobos. Ini sungguh luar biasa. Lin Tong memendam perasaan yang rumit dan perlahan bangkit dan berjalan ke arah di mana Ye Yuan sedang berkhotbah tentang Dao bersama dengan orang banyak. Sepanjang jalan, Lin Tong menemukan bahwa semakin banyak orang berkumpul di arah yang sama. Ini terlalu tidak terbayangkan. Bisakah pemuda berusia ribuan tahun benar-benar memiliki kekuatan yang begitu besar? Lin Tong masih agak ragu.
Plaza Tianyu di barat daya adalah alun-alun yang sangat terpencil di ibu kota Kekaisaran Besar Pilawan. Plaza tersebut sangat kecil dan hanya dapat menampung beberapa puluh ribu orang. Lintong tidak bisa bergerak lagi setelah dia berjalan setengah jalan, karena di depannya sudah penuh dengan orang. Di atap, di pavilion, ada sosok di mana-mana. Meskipun jumlahnya banyak, seluruh alun-alun tampak sangat sunyi, suara pin drop terdengar. Hanya ada suara yang terdengar agak kekanak-kanakan di alun-alun, yang terdengar perlahan. Baru mendengar beberapa kalimat, sosok Lintong tiba-tiba bergetar, seperti tercerahkan, seluruh pori-pori di tubuhnya terbuka. Ini, tidak mungkin. Aku harus cepat mencari tempat. Mata Lintong menyapu sekeliling dengan tergesa-gesa dan menemukan bahwa tempat itu sudah penuh sesak. Tak berdaya, dia sampai ke atap yang agak jauh dengan beberapa lompatan. Lintong. Tiba-tiba, suara seperti nyamuk terdengar. Lintong terlihat terkejut saat berkata, Song Zichun. Kenapa kamu ada di sini? Siapakah orang ini jika bukan Song Zichun? Hanya saja, bukankah Song Zichun sudah lama datang? Kenapa dia berada di tempat terpencil? Song Zichun memiliki senyum pahit di wajahnya saat dia berkata, tempat di depan semuanya ditempati oleh murid keluarga besar, aku awalnya berada di tempat yang sangat dekat dengan Grandmaster Ye. Sekarang, aku dipaksa keluar. Selesai berbicara, Song Zichun beralih ke senyuman geli dan berkata, apakah kamu tidak mempercayai kata-kataku, mengatakan bahwa aku sedang membual? Karena kamu menoleh ke arah Grandmaster Ye, untuk apa kamu datang ke sini sekarang? Ekspresi Lintong sangat canggung. Tapi dia mengingat kembali pikirannya dengan sangat cepat dan tidak mau berdebat dengan Song Zichun. Dia ingin mendengarkan khotbah Ye Yuan tentang Dao. Meskipun dia hanya mendengar beberapa kalimat, Lintong menemukan bahwa khotbah Grandmaster Ye sangat berbeda dari khotbah Empyrean Pilgiok. Khotbah Empyrean Pilgiok mirip dengan awan, tampak dekat, namun kenyataannya jauh. Tapi khotbah Grandmaster Ye mirip dengan berputar di sekelilingnya. Itu berada dalam jangkauan. Perasaan seperti ini seperti ada sepasang tangan besar tak kasat mata yang mempercepat pengaruhnya, membuat mereka memahami alkimia Dao. Melihat penampilanmu, kamu seharusnya menemukan perbedaan dari khotbah Grandmaster Ye kan? Aku hanya mendengarkan selama sehari dan sudah berhasil. Song Zichun berkata dengan ekspresi puas. Ketika dia melihat ekspresi wajah Lintong, bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dipikirkan pihak lain? Ketika dia pertama kali mendengarkan, ekspresinya persis sama dengan Lintong. Dengan ini, Lintong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengubah wajahnya lagi. Apa, kamu sudah menerobos? Lintong berkata dengan kaget. Kekuatan Song Zichun mirip dengan miliknya. Dia juga berada di puncak alam awal tahap awal, hanya selangkah lagi untuk mencapai alam awal tahap menengah. Hanya saja langkah ini terlalu sulit bagi mereka. Tapi Song Zichun hanya mendengarkan sehari dan sudah berhasil menembus belenggu. Bagaimana ini tidak mengejutkan Lintong? Song Zichun terkekeh dan berkata, benar. Di antara 5.000 orang yang datang lebih dulu, setidaknya ada 300 orang yang berhasil menerobos saat itu juga. Lintong sudah tidak bisa menggunakan kata-kata untuk menggambarkan keterkejutan di hatinya. Grandmaster Ye ini terlalu luar biasa. Dia menarik napas dalam-dalam, dengan paksa menekan keterkejutan di hatinya, dan mulai mendengarkan khotbah Ye Yuan tentang Dao, dan dia segera memasuki keadaan yang mendalam dan misterius. Empyrean Pilgiok melihat angka yang menurun tajam, alisnya berkerut. Khotbah semacam ini tidak membatasi tempatnya. Orang yang bersedia bisa pergi ke beberapa tempat dalam waktu setengah bulan. Tapi, dulu penontonnya biasanya lebih dari 100.000 orang. Tapi sekarang, jumlahnya kurang dari 30.000 orang. Dan jumlahnya masih terus menurun. Seberapa tajam perasaan ilahi dari kelompok besar Empyrean. Dia bisa merasakan bahwa orang-orang yang pergi semuanya langsung menuju ke barat daya. Tempat itu adalah tempat di mana Ye Yuan berkhotbah. Lebih jauh lagi, Empyrean Pilgiok bahkan menemukan bahwa bukan hanya dia, tetapi jumlah orang yang menghadiri khotbah Grandmaster lain juga berkurang tajam. Para alkemis di kota praktis semuanya berkumpul di sudut barat daya. Seberapa menakutkankah anak ini? Terhadap Ye Yuan, Empyrean Pilgiok saat ini hanya punya satu kata untuk menggambarkan sentimennya, yakin. Sejak konferensi Pilawan dimulai, Ye Yuan menindas kaum Empyrean, merebut wilayah, dan menerima orang-orang jenius. Sekarang, dia juga menarik semua alkemis di kota itu ke dalam bidang pengabarannya.
Dia merasa konferensi pil awan kali ini hanya diadakan untuk Ye Yuan. Meskipun Empyrean Pilgiok meremehkan para alkemis biasa ini, dia juga memahami bahwa orang-orang ini bukanlah orang bodoh. Tidak mungkin semua pergi ke Ye Yuan di sana tanpa sebab atau alasan apapun. Khotbah Ye Yuan jelas memiliki aspek yang berbeda dari yang lain. Tidak, itu tidak hanya berbeda dari yang lain, tapi juga memiliki kekuatan magis. 12 Grandmaster lainnya, termasuk Empyrean Bulu Berkibar, memiliki pemikiran yang sama dengan Empyrean Pilgiok tanpa percakapan sebelumnya. Empyrean Bulu Berkibar melihat ke arah barat daya dan tersenyum pahit di dalam hatinya sambil berkata, "Aku pikir aku sudah melebih-lebihkan anak ini. Aku tidak menyangka, aku masih meremehkannya." Pada hari ketiga khotbah, ibu kota Kekaisaran Besar Pil Awan memiliki gang-gang kosong. Semua alkemis yang mendengarkan khotbah dengan penuh perhatian berkumpul di sudut barat daya. Tempat itu penuh sesak dengan kerumunan orang di sekitar Plaza Tianyu. Ternyata seperti ini. Di tengah kerumunan, mata Lintong menjadi semakin cerah. Seolah-olah awan dan kabut berhamburan di malam yang gelap, dengan bintang-bintang bersinar. Mendengarkan dengan penuh perhatian selama sehari semalam, tiba-tiba dia melihat cahaya seperti mendorong awan untuk melihat bulan. Kebingungan di masa lalu dihilangkan oleh Ye Yuan sedikit demi sedikit. Lintong secara bertahap menemukan bahwa khotbah Grandmaster Ye benar-benar berbeda dari khotbah Empyrean Pilgiok. Hal-hal yang dibicarakan oleh Empyrean Pilgiok tidak jelas dan tidak penting. Setelah mendengarkannya, orang akan merasakannya sangat mengesankan. Namun setelah mengalaminya dengan cermat, mereka menemukan bahwa hal itu tidak dapat dipahami sama sekali. Namun hal-hal yang dibicarakan Grandmaster Ye sepertinya dibuat khusus untuknya. Di mana Dao berada, maknanya dapat dipahami, tetapi tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Tidak peduli seberapa tinggi alamnya, seberapa kuat kekuatannya, jika hal-hal yang diungkapkan tidak benar, orang lain juga tidak akan dapat memahaminya. Dan Ye Yuan seperti seorang guru yang berpengalaman dalam metode pengajaran, menganalisis alkimia Dao dengan kritik tajam. Khususnya bagi para alkemis tingkat bawah ini, itu bahkan lebih bermanfaat. Mengenai khotbah tentang Dao, Ye Yuan tidak melakukan apapun jika dia tidak berkhotbah, tapi selama dia mulai memberi ceramah, dia akan mempersiapkan diri dengan serius. Karena mereka yang datang untuk mendengarkan ceramah sebagian besar adalah alkemis alam awal tahap awal dan menengah, konten yang dia bicarakan ditargetkan pada demografi ini. Bagi Ye Yuan saat ini, konten semacam ini sangat sederhana dan mudah dimengerti. Mengekspresikannya secara alami juga sangat lancar. Tetapi ketika orang lain mendengarkan, itu seperti melodi surgawi Dao Agung, yang dipenuhi dengan kebijaksanaan. Aura di tubuh Lintong menjadi semakin kuat. Aura misterius Dao perlahan turun ke tubuhnya. Tunggu dulu, auranya sungguh misterius. Ini, apa yang terjadi di sini? Lintong sangat khawatir di dalam hatinya karena dia merasa bahwa gelombang hukum di sekitarnya terlalu kuat. Dia saat ini merasa seperti langit telah runtuh. Kekuatan hukum yang tak terbatas mengelilinginya. Sepertinya dia jatuh ke lautan alchemy Dao. Di luar keterkejutannya, Lintong menjadi lebih gembira. Melihat hukum alkimia Dao yang begitu luas baginya seperti memasuki gunung harta karun, jadi bagaimana dia bisa kembali dengan tangan kosong. Oleh karena itu, dia sangat ingin mengumpulkan hukum alkimia Dao ini. Lintong mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia tidak menyadari sama sekali bahwa Plaza Tianyu saat ini tersebar dengan Ye Yuan sebagai pusatnya, dan sudah dipenuhi dengan banyak orang. Ini adalah lautan yang dihuni beberapa ratus ribu orang. Dan di antara orang-orang ini, ada banyak orang yang sama seperti Lintong, semuanya terjebak pada satu titik selama bertahun-tahun, tidak mampu maju satu inci pun. Selama periode beberapa hari ini, alam banyak orang yang tidak bergerak selama bertahun-tahun akhirnya berhasil menembus belenggu setelah mendengarkan khotbah Ye Yuan. Plaza tempat Empyrean Pilgiok berada tidak memiliki satu sosok pun lagi. Dia juga berhenti berkhotbah dan memasuki meditasi. Tapi saat ini, kedua matanya tiba-tiba tersentak, memancarkan sinar cahaya cemerlang, tatapannya menatap tajam ke sudut barat daya. Kekuatan hukum yang tak terbatas dan luas turun dari langit, menyelimuti seluruh ibu kota Kekaisaran Besar Pil Awan. Meski terpisah begitu jauh, Empyrean Pilgiok juga dengan jelas merasakan ketidakterbatasan itu. Kekuatan hukum yang sangat besar ini sangatlah mengerikan. Bahkan ketika dia menerobos ke alam leluhur saat itu hanyalah setetes air di lautan jika dibandingkan dengan ini. Ini lautan hukum yang turun. Pilgiok Empyrean berkata dengan heran.
Tiba-tiba, sosoknya bergerak, menghilang dari tempatnya berada. Di sisi timur ibu kota kekaisaran besar, alun-alun di depan Empyrean Bulu berkibar juga sama kosongnya. Tiba-tiba, matanya melebar, memandang ke arah barat daya dengan wajah heran. Ini, Empyrean Bulu berkibar menggumamkan satu kalimat pelan, sosoknya bergerak, segera menghilang dari tempatnya berada. Sosok Grandmaster hampir semuanya menghilang pada saat bersamaan. Bukan hanya mereka, bagaimana mungkin Dewa Alkimia Bintang 7 di kota tidak merasakan kekuatan hukum yang sangat besar ini? Mereka semua bergegas menuju Tianyu Plaza. Bulu berkibar, aku khawatir anak ini tidak dapat ditampung menara harta karun segudangmu. Empyrean Pilgiok berkata dengan tenang bahkan tanpa menoleh. Meski kata-katanya tenang, keterkejutan di matanya tidak bisa disembunyikan bagaimanapun caranya. Empyrean Bulu berkibar tersenyum pahit di dalam hatinya, tetapi wajahnya tenang saat dia berkata, itu tidak perlu dikhawatirkan oleh saudara Pilgiok. Empyrean Pilgiok mendengus dingin dan berhenti berbicara. Ini lautan hukum. Lautan hukum alkimia Dao. Aku tidak menyangka bahwa Empyrean ini benar-benar dapat melihat pemandangan luar biasa ini di sisa tahunku. Dunia yang dihuni oleh ratusan ribu orang kurang lebih mengalami kemajuan dan memicu Dao surgawi, meruntuhkan lautan hukum. Peristiwa besar seperti ini mungkin juga sulit terjadi sekali dalam 10 juta tahun kan? Empyrean Windrider berkata dengan emosi yang berubah-ubah. Grandmaster Ye sangat pantas menyandang gelar Grandmaster. Sebelumnya, kami malah meragukan kekuatannya. Melihatnya sekarang, gelar Grandmaster kita gagal memenuhi gelar di depannya. Empyrean Lumen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum pahit. Tidak heran Grandmaster Ye dapat menarik seluruh pengunjung kota. Pemahamannya tentang alkimia Dao jauh lebih dalam dari kita. Saat kata-kata ini keluar, kelompok Empyrean diam-diam mengangguk. Mereka hanya datang ke sini sebentar. Tapi hanya sesaat ini, hal-hal yang Ye Yuan bicarakan, bahkan mereka juga merasakan manfaat yang tiada habisnya. Kontennya adalah konten yang dangkal. Namun kedalaman pemahaman Ye Yuan tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Sebagai perbandingan, pemahaman mereka tentang alam ini agaknya berarti mengumpulkan informasi tanpa mencernanya. Seorang Empyrean menggelengkan kepalanya dan berkata, kejadian besar seperti ini, mungkin hanya leluhur pengobatan dan leluhur suci ras iblis yang dapat memicunya. Hanya saja dengan identitas mereka, mengapa mereka berkhotbah tentang Dao kepada para alkemis biasa ini? Berhentilah bicara omong kosong, turunnya lautan hukum juga merupakan kesempatan keberuntungan yang besar bagi kita. Pahami dengan baik, Empyrean Pilgiok berkata dengan suara serius. Lautan hukum, seperti namanya, adalah lautan hukum. Seberapa luas alkimia Dao, sulit juga untuk memahami 1/10.000 seumur hidup. Namun lautan hukum ini adalah berkah dari Dao surgawi. Itu adalah peluang keberuntungan besar yang sulit didapat setiap 10 juta tahun sekali. Bahkan jika Ye Yuan berkhotbah tentang Dao sekali lagi, itu juga akan sangat sulit untuk dipicu lagi. Lautan hukum semacam ini, bahkan bagi alam leluhur, juga merupakan peluang keberuntungan yang sangat besar. Mencapai tingkat batas Pilgiok, bahkan ingin meningkatkan jejak lebih sulit daripada naik ke surga. Namun dengan adanya lautan hukum, mereka bisa merasakan Dao surgawi dalam jarak dekat. Menerobosnya jelas akan jauh lebih mudah daripada mengolah diri sendiri. Kelompok Empyrean berubah serius dalam hati mereka, buru-buru mengingat kembali pikiran mereka dan melangkah ke lautan hukum, dan mulai memahami alkimia Dao. Lautan hukum ini turun, Ye Yuan secara alami sudah mendeteksinya sejak lama. Kesempatan keberuntungan besar yang hanya datang sekali dalam 1000 tahun ini, secara logika, dia harus segera berhenti dan memahami hukum. Tidak ada yang tahu berapa lama lautan hukum ini akan bertahan. Tapi dia tidak melakukannya. Dia terus berkhotbah tentang Dao dan tidak berhenti. Suatu hari, 2 hari. Dalam sekejap, setengah bulan sudah berlalu. Khotbah Ye Yuan akhirnya berakhir. Baru setelah itu dia menutup mata dan bermeditasi, mulai merasakan lautan hukum. Grandmaster Ye benar-benar bisa dipercaya. Grandmaster Ye sebenarnya tidak berhenti berkhotbah tentang Dao demi kita. Tidak bisa. Setelah konferensi pil awan ini berakhir, aku akan segera pergi ke kota kekaisaran elang surgawi untuk membalas rahmat pencerahannya. Di tengah kerumunan, para alkemis itu menitikkan air mata dengan rasa terima kasih kepada Ye Yuan. Berapa banyak waktu pemahaman yang telah ditinggalkan Ye Yuan, mereka punya nilai di hati mereka. Memenangkan ketulusan dengan ketulusan, bagaimana mungkin orang lain tidak merasa terharu?
Tapi Ye Yuan tidak memperhatikan hal ini. Pikiran dan tubuhnya sudah tenggelam ke dalam lautan hukum, memasuki keadaan seperti sumur tua tanpa riak. Kekuatan hukum yang mendalam berputar di sekelilingnya. Ye Yuan merasa jiwa dewanya menjadi setetes air dan menyatu dengan lautan hukumnya. Di dalam lautan luas, Ye Yuan merasa dirinya sangat kecil. Namun menyatu di dalam, dia juga merasa bahwa dia memandang rendah dunia. Pemandangan di sekitar alun-alun, dia merasa seperti dia benar-benar bisa melihat pemandangan itu, seperti seorang penguasa yang mengendalikan dunia ini. Meskipun semut yang merayap di tanah, serangga yang berenang di air, Ye Yuan juga bisa melihat setiap gerakan dan tindakan mereka dengan jelas. Perasaan seperti ini sungguh ajaib. Mungkinkah ini alam leluhur? Tidak, tunggu. Meskipun alam leluhur itu ajaib, sangat mustahil untuk mencapai tingkat seperti ini. Ye Yuan sangat menyukai keadaan saat ini. Di dalam lautan hukum, Empyrean Pilgiok, Empyrean Bulu Berkibar, Empyrean Blazing Sun, dan yang lainnya semuanya memahami hukum. Ye Yuan bahkan bisa melihat situasi hukum di sekitarnya saat ini. Di antara orang-orang ini, hukum mengalir paling cepat di sekitar Empyrean Bulu Berkibar. Jelas sekali, kemampuan pemahamannya adalah yang tertinggi di antara orang-orang ini. Berikutnya adalah Empyrean Pilgiok. Apa yang Ye Yuan tidak duga adalah orang berikutnya setelah kedua orang ini sebenarnya adalah Empyrean Lumen. Sepertinya usia Empyrean Lumen belum terlalu tua di antara para Grandmaster ini dan masih memiliki potensi. Dengan bakatnya, dengan pengalaman lautan hukum ini, dia mungkin akan mampu menerobos ke alam leluhur di masa depan. Hanya saja, memalukan tentang Empyrean Cao Yuan. Jika dia masih di sini, dia mungkin bisa melakukan terobosan saat itu juga. Tapi Ye Yuan menyadari bahwa tidak peduli bagaimana dia memata-matai mereka, mereka tidak dapat mendeteksinya. Keadaan seperti ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh alam leluhur. Kita harus tahu, ini semua adalah ahli perkasa alam Empyrean tahap akhir. Selain itu, jiwa ilahi mereka sangat kuat. Bahkan jejak gemerisik dedaunan yang tertiup angin pun tak bisa disembunyikan dari mata dan telinga mereka. Mungkinkah saat ini aku sedang memata-matai mereka melalui lautan hukum ini? Yang juga berarti bahwa aku adalah Dao Surgawi di wilayah ini. Peluangnya sulit didapat. Aku harus merasakannya dengan hati-hati. Ye Yuan kagum di dalam hatinya. Seolah-olah dia telah menyatu menjadi satu tubuh dengan hukum surgawi Dao. Dia adalah Dao Surgawi, dan Dao Surgawi adalah dia, Ye Yuan. Ye Yuan mengingat kembali pikirannya dan mulai memahami Dao Surgawi. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap, 1 bulan berlalu. Kelompok Empyrean membuka kedua mata secara berurutan, menarik diri dari keadaan meditasi, ekspresi penyesalan di wajah mereka. Dengan pemahaman ini, mereka masing-masing memperoleh manfaat yang cukup besar. Namun pemahaman seperti ini pada akhirnya terbatas. Wilayah mereka belum sampai di sana, memanjakan diri di lautan hukum dalam waktu lama akan membuat mereka meledak dan mati. Tidak peduli seberapa kuatnya para Empyrean, mereka juga tidak lebih kuat dari Dao Surgawi. Tingkat lautan hukum ini seperti cairan bergizi yang tidak ada habisnya. Minum sedikit bisa membuat orang kenyang. Tapi minum terlalu banyak, seseorang mungkin akan mendapat nutrisi berlebihan dan bahkan berpotensi membuat dirinya kenyang sampai mati. Tapi kekuatan hukum ini sudah cukup untuk mereka cerna dalam waktu yang sangat lama. Adapun para alkemis yang mendengarkan khotbah dengan penuh perhatian, mereka sudah lama mengundurkan diri. Kekuatan mereka sama sekali tidak mampu menahan lautan hukum yang begitu luas. Aku tidak menyangka lautan hukum ini benar-benar bertahan lebih dari sebulan, sungguh jarang terlihat. Ye Yuan masih bermeditasi, kata Empyrean Pilgiok sambil mengerutkan kening. Secara logika, wilayah Ye Yuan lebih rendah darinya dan seharusnya sudah lama menarik mundur. Bulu Berkibar juga terlihat terkejut dan berkata dengan suara serius, orang ini, apakah dia tidak memahami logika menggigit lebih dari yang bisa dikunyah? Kelompok Empyrean juga sangat terkejut. Mereka semua, para Empyrean ini, sudah mundur dan Ye Yuan sebenarnya masih menuruti keinginannya. Saudara Bulu Berkibar, keadaan Ye Yuan sepertinya agak salah. Empyrean Sayap Ungu memperingatkan. Wajah Empyrean Bulu Berkibar berubah. Setelah memeriksanya dengan cermat, dia menyadari bahwa kondisi Ye Yuan tampaknya memang kurang baik. Ye Yuan saat ini tampak seperti sekam kosong, tubuhnya tidak memiliki kehidupan. Mustahil, aku tidak bisa membiarkan dia terus seperti ini. Aku harus membangunkannya. Selesai berbicara,
Sosok Empyrean Bulu berkibar bergerak dan memasuki lautan hukum sekali lagi, mencoba membangunkan Ye Yuan. Namun pada saat ini, sambaran petir seukuran mangkuk tiba-tiba jatuh dari atas 9 langit tanpa tanda sedikitpun. Wajah Empyrean Bulu berkibar berubah drastis, perasaan bahaya segera muncul di hatinya. Beraninya dia ragu sama sekali. Sosoknya langsung mundur secara eksplosif. Tepat pada saat itu, sosoknya menarik diri dari lautan hukum, dan petir tiba-tiba menghilang. Seolah-olah hal itu belum pernah muncul sebelumnya. Datangnya cepat, keberangkatannya juga cepat. Tapi punggung Empyrean Bulu berkibar sudah basah oleh keringat. Ini, apa yang terjadi di sini? Kata Empyrean sayap ungu dengan terkejut. Sepertinya lautan hukum tidak bisa dimasuki, kita hanya bisa berdoa agar Ye Yuan selamat. Empyrean Bulu berkibar menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas. Petir tadi terlalu menakutkan, seolah-olah itu adalah kekuatan langit dan bumi. Jika dia lebih lambat, kemungkinan besar dia sudah berubah menjadi abu. Tapi beberapa orang Empyrean yang menganggap Ye Yuan tidak enak dipandang diam-diam bersukacita di hati mereka saat ini. Terutama Empyrean Proudcloud, kegembiraan di wajahnya praktis tidak bisa disembunyikan. Kejahatan yang dilakukan orang pada dirinya sendiri adalah yang paling sulit untuk ditanggung. Bocah ini yakin bahwa bakatnya sangat tinggi dan benar-benar berpikir bahwa lautan hukum ini adalah halaman belakang rumahnya, tinggal selama yang dia mau. Kata Empyrean Proudcloud sambil tersenyum dingin. Empyrean Pilgiok juga diam-diam senang di hatinya. Namun dia tidak menunjukkannya dan hanya berkata dengan dingin, semua bubar. Waktu perlahan berlalu, kelompok Empyrean secara alami tidak akan bermalas-malasan di sini juga, masing-masing mencari tempat dan mengasingkan diri. Saat ini, konferensi Pilawan sudah sepenuhnya berakhir. Namun masih banyak orang yang berkumpul di sekitar Plaza Tianyu, memandangi sosok di platform tinggi itu dengan tatapan prihatin. Khotbah Ye Yuan bermanfaat bagi semua orang. Selalu ada beberapa orang yang merasa bersyukur. Meskipun mereka tidak bisa berbuat apa-apa, mereka masih mengkhawatirkan Ye Yuan di satu sisi. Suatu hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Dalam sekejap, lebih dari 2 tahun telah berlalu. Ye Yuan duduk lemas di platform begitu saja, tanpa ada tanda-tanda kehidupan sama sekali di tubuhnya. Banyak orang menghela nafas panjang, berbalik, dan pergi. Tidak banyak orang di Plaza Tianyu. Bagaimana ini bisa terjadi? Grandmaster Ye sangat berbakat. Kenapa dia mati di sini? Kami menerima kebaikan Grandmaster Ye, tapi aku tidak menyangka, dia meninggal di sini. Semua orang menggelengkan kepala dan menghela nafas. Tiba-tiba, sebuah suara berkata sambil mendengus dingin, diam. Grandmaster Ye tidak akan mati. Dia pasti memahami Dao Surgawi. Suatu hari nanti dia akan bangun. Di sampingnya, Song Zichun menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, lupakan saja, Lintong. Ayolah, ini sudah 2 tahun. Tidakkah kamu melihat bahwa Dewa Alkimia Bintang 7 itu hanya bisa tinggal lebih dari sebulan di lautan hukum juga? Lintong tersenyum dingin dan berkata, terus kenapa? Grandmaster Ye mampu memicu turunnya lautan hukum. Jadi bagaimana mungkin dia bisa mati di sini? Tidakkah kamu melihat bahwa lautan hukum masih ada dan belum menghilang? Song Zichun, jika kamu ingin pergi, pergilah, aku harus menunggu Grandmaster Ye bangun. Grandmaster Ye memberiku kehidupan baru, tidak melihatnya bangun, aku akan sulit menenangkan pikiranku. Awalnya, Song Zichun adalah pendukung paling setia Ye Yuan. Namun seiring berjalannya waktu, aura Ye Yuan semakin lemah. Bahkan dia juga sudah tidak percaya diri lagi. Sebaliknya, Lintonglah yang sangat keras kepala, bersikeras bahwa Ye Yuan tidak mati dan harus menunggu dia bangun. Song Zichun menghela nafas, berbalik, dan pergi. Namun, segala sesuatunya tidak berkembang sesuai dengan gagasan Lintong. Penantiannya adalah 10 tahun, tapi Ye Yuan tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a